Suara Serak ke-149. Novel audio Silat Beladiri 9 Sutra Matahari yang ke-2371 hingga 2380. Oke, kalau begitu ayo tinggalkan dunia rahasia ini. Ye Tianfei mengangguk. Tapi agak merepotkan bagi kami untuk meninggalkan dunia rahasia ini. Terakhir kali saya mencoba melarikan diri dari dunia rahasia ini, ada seorang guru abadi bumi yang secara pribadi menjaganya. Kekuatan besar Sekte King Xuan pasti akan mengirim orang untuk menjaga pintu masuk dan keluar dari dunia rahasia ini. Mungkin Master Earth Immortal lainnya juga akan membiarkan klon mereka tinggal di sana. Su Qingluo berkata dengan sungguh-sungguh. Cobalah dan gunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk meninggalkan dunia rahasia ini. Jawab Ye Tianfei. Oke, saya akan mencobanya sekarang. Su Qingluo mengangguk. Jadi Su Qingluo segera mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan mencoba berteleportasi keluar dari dunia rahasia ini. Kartu teleportasi luar angkasa segera mekar dengan cahaya terang dan meleduk dengan energi teleportasi yang kuat. Namun, tepat ketika kartu teleportasi luar angkasa hendak secara paksa merobek ruang di sebelahnya dan pergi bersama Ye Tianfei dan Su Qingluo, kemampuan perbaikan yang lebih kuat secara langsung. Memperbaiki ruang. Kartu teleportasi luar angkasa tidak punya waktu untuk memindahkan mereka berdua. Wajah Su Qingluo sedikit berubah, dan dia mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi hasilnya sama, tidak dapat berteleportasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami telah menggunakan kartu teleportasi luar angkasa ini untuk berteleportasi di dunia rahasia ini sebelumnya. Mengapa kami tidak bisa berteleportasi keluar dari dunia rahasia ini sekarang? Ye Tianfei berkata dengan ragu. Ini menunjukkan bahwa ruang di dalam rahasia ini berdiri sendiri, terisolasi dari dunia luar, dan tidak termasuk dalam ruang dan waktu yang sama. Orang tua itu tiba-tiba angkat bicara. Itu masuk akal. Selain itu, saya juga merasakan bahwa ada banyak batasan rahasia khusus di ruang rahasia ini, yang membatasi hubungan dengan ruang dan waktu luar. Begini, jika ingin berteleportasi langsung dari alam rahasia ini ke dunia luar, kesulitannya setara dengan berteleportasi dari satu ruang dan waktu ke ruang dan waktu lainnya. Tidak peduli seberapa kuat alat teleportasi luar angkasa ini, mustahil untuk melakukannya. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas juga berbicara. Ulat sutra naga bertanduk emas juga sangat ahli dalam energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa, sehingga ia juga memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang ruang dan waktu. Kalian berdua benar. Tampaknya hampir tidak mungkin bagi kita menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi keluar dari dunia rahasia ini. Saat ini hanya ada satu cara, yaitu membunuh secara langsung. Namun dengan cara ini, mereka akan segera mengetahui bahwa kami berdua telah keluar dari dunia kecil itu. Dahi halus Su Qingluo sedikit berkerut. Dia tidak ingin terlibat dengan selusin Master Earth Immortal terlalu dini. Meskipun dia sekarang telah menembus ke tingkat menengah Earth Immortal, masih sulit untuk mengalahkan kekuatan gabungan dari 12 Earth Immortal. Mungkin ada cara lain, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Hun Lao, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Ye Tianfei bertanya dengan cepat. Jika kekuatan saja tidak cukup, kita bisa mengecohnya. Anda dapat memasuki menara pantom, membiarkan ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara pantom, menempel pada orang tertentu, dan kemudian mencari cara untuk keluar. Kata orang tua itu. Pendekatan ini mungkin tidak berhasil. Kemampuan persepsi Earth Immortal sangat kuat. Bahkan jika kita memasuki menara pantom, Earth Immortal masih bisa merasakan nafas kita. Terutama aura reinkarnasi. Saya dan orang-orang di istana reinkarnasi di senjata ajaib luar angkasa saya semuanya memiliki aura reinkarnasi. Bumi abadi yang menjaga pintu masuk dan keluar alam rahasia pasti akan fokus merasakan nafas reinkarnasi. Su Qingluo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru, mari pikirkan solusi yang lebih komprehensif. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, bertarunglah saja. Kata orang tua itu, apalagi yang bisa dilakukan? Baiklah, mari kita pikirkan bersama-sama. Ye Tianfei mengerutkan kening dan berkata. Beberapa jam kemudian, puluhan orang datang ke pintu masuk dan keluar dunia rahasia, bersiap untuk meninggalkan dunia rahasia. Makhluk apapun yang meninggalkan dunia rahasia ini harus menjalani verifikasi identitas yang ketat, jika tidak,
ia tidak dapat keluar tanpa izin. Tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah biru muncul, menghalangi jalan, dan berteriak dengan suara yang dalam. Ini adalah keabadian sejati tingkat tinggi. Kami berasal dari alam Tianxi di alam Tianpo. Kami dapat memasuki dunia rahasia ini kapanpun kami mau dan keluar kapanpun kami mau. Kapan kami harus membaca ulasan Anda? Lusinan orang sangat marah, dan seorang pria jangkung dan kuat maju selangkah dan berkata dengan marah. Lusinan orang ini semuanya berotot menonjol, dan berambut panjang. Mereka terlihat susah diatur, dan kepala serta wajah mereka agak mirip kepala singa. Minggir sekarang. Kami di dunia Tianxi tidak mudah ditindas. Orang lain di belakang orang kuat itu meraung dan terlihat sangat tidak sabar. Orang kuat ini juga merupakan makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Menghancurkan surga. Lelaki tua berjubah biru menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya setelah mendengar kata-kata lelaki kuat itu. Orang tua berjubah biru ini berasal dari Sekte King Xuan di dunia utama. Sebelum memasuki dunia rahasia ini, Master Sekte Li dari Sekte King Xuan pernah memperingatkan orang-orang dari Sekte King Xuan untuk tidak memprovokasi kekuatan dan orang-orang di Tianpoji dan dunia khusus tersebut. Taruhannya sangat tinggi, meskipun Anda tidak ada bandingannya, Anda tetap harus diawasi. 6 Dewa Bumi dari alam Tianpo Anda telah memberikan perintah. Bahkan mereka yang berasal dari alam Tianpo harus diperiksa sebelum mereka dapat meninggalkan alam rahasia ini. Tepat ketika lelaki tua berjubah biru itu ragu-ragu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan kemudian seorang biksu gemuk perlahan muncul dari jauh, melepaskan tekanan energi yang menakutkan. Tuan Abadi Bumi. Semua orang kaget dan tiba-tiba merasa kagum. Biksu gemuk ini tidak lain adalah Biksu Buddha Barat Taisan. Tentu saja, ini bukanlah badan aslinya, melainkan tiruannya. Senior, kami dari alam Tianxi. Penatua Jiang dari klan kami terluka parah. Dia harus segera kembali, memasuki tanah leluhur, dan menggunakan senjata ajaib leluhur klan kami untuk pengobatan. Waktu sangat mendesak. Senior, jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihatnya. Orang kuat yang dipimpin oleh Tian Shiji berkata dengan tangan terkepal. Menghadapi Master Earth Immortal, bahkan jika itu hanya tiruan dari Master Earth Immortal, pria kuat ini tidak berani mengabaikannya. Biarkan Penatua Jiang keluar. Orang kuat itu berkata dengan suara yang dalam. Setelah selesai berbicara, orang kuat itu mengeluarkan menara besi 7 lantai yang diukir dengan kepala singa, dan memindahkan seorang lelaki tua dari dalam. Orang tua ini tebal dan kuatnya seperti menara besi, namun nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat, dan nafasnya seperti halus. Penatua Jiang, berhati-hatilah. 2 pemuda jangkung segera melangkah maju untuk membantu lelaki tua itu. Nafas reinkarnasi. Oleh siapa dia terluka? Biksu Taisan mengecilkan matanya dan menatap lelaki tua itu. Itu adalah tetua dari istana reinkarnasi di dunia utama. Kami menemukan sebuah gua kuno di dunia kecil. Gua itu sepertinya adalah gua pelatihan seorang guru kuno tertentu, dan masih banyak harta karun yang tersisa di dalamnya. Tepat ketika kami hendak mengumpulkan harta karun, sekelompok orang yang mengaku sebagai istana reinkarnasi tiba-tiba masuk dan ingin bersaing dengan kami untuk mendapatkan harta karun tersebut. Tentu saja kami tidak setuju dan mulai bertengkar dengan mereka. Siapa yang tahu bahwa orang-orang di istana reinkarnasi terlalu kuat, dan kami sama sekali bukan tandingannya. Hampir setengah dari orang-orang kami terbunuh. Penatua Jiang juga terluka parah oleh seorang tetua dari istana reinkarnasi, dan organ dalamnya semuanya rusak. Setelah kami melarikan diri, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk mengirim beberapa orang untuk segera membawa Penatua Jiang kembali untuk dirawat. Faktanya, kecuali Penatua Jiang, setengah dari kami dilukai oleh orang-orang dari istana reinkarnasi. Orang kuat itu menceritakan kisah bagaimana Penatua Jiang terluka. Jadi begitu. Dengan kekuatanmu, kamu memang bukan tandingan para tetua di istana reinkarnasi. Setelah mendengarkan kata-kata orang kuat itu, Biksu Taisan merasakan badan Penatua Jiang secara mendetail dan mengangguk perlahan. Biksu Taisan juga merasakan orang lain di alam Tianxi dan menemukan bahwa setengah dari mereka terluka. Fiuh. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di samping Biksu Taisan. Kebanyakan dari mereka adalah klon dari Tuan Abadi Duniawi. Salah satu lelaki tua berwarna abu-abu adalah badan asli.
Para master abadi bumi ini melepaskan energi jiwa mereka satu demi satu dan mulai merasakan orang-orang ini di alam singa surgawi. Tentu saja, yang mereka fokuskan adalah Penatua Jiang. Karena Penatua Jiang memiliki aura reinkarnasi yang kuat di badannya. Bagaimana menurutmu? Bisakah orang-orang ini dibebaskan? Biksu Taisan memandang para guru abadi bumi lainnya dan bertanya. Jangan khawatir, periksa baik-baik untuk mencegah orang-orang dari istana reinkarnasi mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan tenang. Sekarang, ada wajah besar di kejauhan yang bergerak cepat menuju pintu masuk dan keluar. Jangan main-main dengan wajah ini. Ini adalah perlombaan. Asal-usul ras ini sangat aneh, dan kekuatannya sangat menakutkan. Segera, seorang Master Earth Immortal mengirim pesan ke Earth Immortal lainnya. Mendengus. Reruntuhan para dewa kuno pada awalnya adalah alam rahasia alam Tianpo kita. Kapan kami, makhluk dari alam pos surgawi, harus melalui pengawasan terhadap kalian makhluk asing saat memasuki dan keluar dari alam rahasia ini? Wajah itu tiba dalam sekejap, dan aura pembusukan langsung menyelimuti ruangan, membuat semua orang merasa sedikit tercekik. Suara aneh seperti desiran angin dingin keluar dari mulut wajah. Keluar, mereka tidak memenuhi syarat untuk mencegatmu. Wajah itu berkata dengan dingin. Oke, ayo keluar. Setelah mendengar apa yang dikatakan wajah itu, orang kuat di kepala alam Tianxi tidak lagi ragu-ragu, melambaikan tangannya, dan bergegas menuju pintu masuk bersama puluhan orang dari alam Tianxi. Para Master Earth Immortal ragu-ragu sejenak dan akhirnya tidak mengambil tindakan. Karena mereka tidak ingin memprovokasi makhluk-makhluk di dunia. Tianpo Ji adalah dunia yang sangat misterius, sangat aneh, dan sangat menakutkan. Setelah hal itu membangkitkan kemarahan makhluk di alam Tianpo, sulit untuk mengatakan apakah makhluk dari dunia utama berhasil meninggalkan alam Tianpo. Dengan cara ini, lusinan orang di dunia Tianxi berhasil keluar dari dunia rahasia dan datang ke dunia luar. Setelah orang-orang dari alam Tianxi keluar dari alam rahasia, mereka segera bergegas menuju ke arah alam Tianxi. Setengah hari kemudian, orang-orang di dunia Tianxi tiba-tiba berhenti. Semuanya, keluar. Penatua Jiang berkata dengan suara yang dalam. Segera, 3 sosok keluar dari badan Penatua Jiang dan berdiri di depan Penatua Jiang. Ini adalah 3 lelaki tua. Terima kasih Penatua Jiang atas bantuan Anda. Salah satu lelaki tua jangkung dan kurus menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Penatua Jiang. Berhenti bicara omong kosong, di mana hal yang kamu janjikan padaku? Penatua Jiang bertanya. Penatua Jiang, ini adalah buah leluhur surgawi, totalnya ada 3. Orang tua jangkung dan kurus mengeluarkan 3 buah berwarna merah darah dan menyerahkannya. Itu memang buah leluhur surgawi. Penatua Jiang melihat 3 buah berwarna merah darah dan langsung menjadi bersemangat. Karena kali ini orang-orang dari alam Tianxi memasuki reruntuhan para dewa kuno, salah satu tujuan yang sangat penting adalah menemukan buah Tianzu. Tanpa diduga, saya akhirnya mendapatkannya sekarang. Penatua Jiang, ayo pergi. Kata lelaki tua jangkung dan kurus itu. Ayo pergi, ingat, kita belum mengenal satu sama lain, dan kita belum pernah berinteraksi apapun. Saya tidak ingin Dewa Bumi dari dunia utama Anda datang ke alam Tianxi untuk menimbulkan masalah. Penatua Jiang berkata dengan suara yang dalam, lalu berbalik dan bergegas pergi bersama orang-orang dari alam Tianxi, mencapai langit berbintang di kejauhan dalam sekejap. Orang tua jangkung dan kurus serta 2 orang tua lainnya berbalik dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar Tianpo Ji. Setengah hari kemudian, orang tua jangkung dan kurus serta 2 orang tua lainnya datang ke pintu masuk dan keluar Tianpo Ji dan bergegas keluar. Tuan Istana, kita sudah berada dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Segera setelah itu, dalam kehampaan terpencil di 3000 dunia, 3 lelaki tua berhenti pada saat yang sama, dan lelaki tua jangkung dan kurus itu berbisik. Ye Tianfei dan Su Qingluo muncul pada saat bersamaan. Kami akhirnya berhasil keluar, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Untungnya, saya memperoleh buah Tianzu di dunia kecil sebelumnya, dan untungnya kami mendengar apa yang dikatakan orang-orang dari alam Tianxi ini. Itu sebabnya kita bisa meyakinkan orang-orang dari dunia Tianxi untuk membantu kita keluar. Su Qingluo juga tersenyum. Juga, untungnya wajah itu muncul tepat waktu, jika tidak,
para penguasa abadi bumi itu tidak akan dengan mudah membiarkan orang-orang dari alam Tianxi meninggalkan alam rahasia. Kata Ye Tianfei lagi. Ya, Su Qingluo mengangguk. Setelah meninggalkan reruntuhan dewa kuno, Su Qingluo menghela nafas lega. Selanjutnya, selama dia bisa kembali ke markas besar istana reinkarnasi, dia tidak perlu mengkhawatirkan makhluk abadi di bumi itu. Istana Samsara telah diwariskan sejak lama dan memiliki fondasi yang sangat dalam. Bahkan dengan dua penguasa bumi abadi, Su Qingluo dan Patriark Samsara, bahkan jika kekuatan besar itu bergabung untuk menyerang, Istana Samsara telah diwariskan sejak lama dan memiliki fondasi yang sangat dalam. Samsara masih mampu bertarung. Terlebih lagi, Istana Reinkarnasi juga memiliki sekutu di dunia utama dan sejumlah besar kekuatan di dekatnya. Jadi setelah meninggalkan reruntuhan dewa kuno, Su Qingluo merasa jauh lebih santai. Kali ini saya mengalami perubahan mendadak. Untungnya, dia datang membantu saya tepat waktu, jika tidak, saya mungkin tidak bisa keluar dari reruntuhan dewa kuno secara utuh. Mata indah Su Qingluo menatap Ye Tianfei dengan ekspresi bersyukur. Setelah periode akur ini, dia secara tidak sadar mulai mendapatkan kembali perasaannya dengan Ye Tianfei sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, beban yang ditanggung oleh Ye Tianfei mulai menjadi semakin berat. Siapa pemuda ini? Mengapa istana Master Su bersamanya, dan dia terlihat sangat akrab, seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama. Ketiga lelaki tua itu berdiri dan menyaksikan Su Qingluo dan Ye Tianfei berbicara, merasa sangat aneh. Ketiga lelaki tua ini semuanya adalah tetua istana reinkarnasi. Su Qingluo dan Ye Tianfei telah bersembunyi di menara hantu sebelumnya, sedangkan ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara hantu dan bersembunyi di badan Penatua Jiang. Aura reinkarnasi yang dipancarkan oleh Su Qingluo dan orang lain di istana reinkarnasi ditutupi oleh aura reinkarnasi di badan Penatua Jiang. Penatua Jiang dilukai oleh Su Qingluo secara sukarela. Ketika Su Qingluo melakukannya, dia menyuntikkan sejumlah besar energi reinkarnasi ke dalam badannya, yang mengejutkan seluruh organ internalnya. Tuan Istana Su, sudah waktunya kita kembali. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata kepada Su Qingluo. Penatua Yu, jangan khawatir, kita aman sejak kita keluar dari reruntuhan dewa kuno. Su Qingluo berkata pada orang tua itu. Qingluo, kamu harus kembali ke dunia utama dulu. Kekuatan besar itu pasti sudah mulai berurusan dengan istana reinkarnasi Anda. Terlebih lagi, menurutku karena tiga tetua istana reinkarnasi Anda telah mengkhianati Anda, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan lebih banyak orang yang mengkhianati Anda. Kata Ye Tianfei pada Su Qingluo. Anak muda, apa maksudmu? Jika Anda tidak yakin, jangan bicara omong kosong. Ketiga lelaki tua itu terkejut saat mendengar kata-kata Ye Tianfei. Di mata mereka, Ye Tianfei hanyalah seorang kaisar, dan mereka tidak boleh membicarakan masalah di istana reinkarnasi. Dia benar, pasti akan ada pengkhianat di istana reinkarnasi kita. Kekuatan besar itu dengan sengaja mencoba menangani istana reinkarnasi kita, dan saya khawatir mereka telah menanam sekelompok pengkhianat di istana reinkarnasi kita. Kali ini ketika aku kembali, aku harus menyingkirkan para pengkhianat itu terlebih dahulu. Jika pengkhianat tidak dibasmi, istana reinkarnasi kita tidak akan pernah damai. Mata Su Qingluo menunjukkan niat membunuh yang kuat dan dia berkata dengan dingin. Ketiga tetua semuanya tampak serius setelah mendengar kata-kata Su Qingluo. Mereka memahami bahwa kata-kata Su Qingluo berarti akan ada badai berdarah di dalam istana reinkarnasi. Orang-orang abadi di bumi itu telah menghafal aura jiwa dan badanmu. Setelah mereka keluar dari reruntuhan dewa kuno, mereka pasti akan segera mengetahui identitas dan asal-muasalmu. Saat itu, semua orang di 3000 dunia yang berhubungan denganmu akan mungkin semua akan diburu. Jadi, Anda harus segera memindahkan semua orang yang memiliki hubungan dengan Anda. Ayo lakukan ini, bawa mereka bersamamu dan ikuti kami kembali ke markas besar Istana Reinkarnasi. Kami, Istana Reinkarnasi, melindungi kalian semua. Su Qingluo berkata pada Ye Tianfei. Tuan Istana Su, jika kamu membawa kembali 3000 orang dari seluruh dunia, leluhurku mungkin akan keberatan. Ketiga tetua terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Su Qingluo, dan Penatua Yu berkata. Jika bukan karena dia kali ini, aku mungkin telah dibunuh oleh para master abadi bumi itu. Jika saya mati di reruntuhan para dewa kuno,
Menurut Anda apakah ada di antara kita di istana reinkarnasi yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri darinya? Menghitung dengan cara ini, kalian bertiga juga diselamatkan olehnya. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Yu, wajah Su Qingluo menjadi gelap dan dia berbicara dengan dingin. Tuan Istana Su, apakah pemuda inilah yang menyelamatkanmu di antara reruntuhan para dewa kuno? Tapi kekuatannya. Ketiga tetua itu terkejut setelah mendengar kata-kata Su Qingluo. Salah satu tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mereka bertiga tidak tahu bagaimana Ye Tianfei membantu Su Qingluo melarikan diri. Dalam pikiran mereka, Ye Tianfei hanyalah seorang kaisar. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membantu Su Qingluo menghadapi para master abadi bumi itu? Apakah kamu mempertanyakan kata-kataku? Su Qingluo berkata dengan marah, dan hawa dingin sedingin es langsung muncul. Tuan Istana Su, kami tidak ragu. Ketiga tetua itu terkejut ketika mereka merasakan kemarahan Su Qingluo, dan mereka dengan cepat menundukkan kepala dan berkata, "Oke, cepat kumpulkan semua orang yang berhubungan denganmu di 3000 dunia, lalu ikuti aku kembali ke markas istana reinkarnasi." Su Qingluo berkata pada Ye Tianfei. Dia tahu bahwa ketika para penguasa abadi bumi keluar dari reruntuhan para dewa kuno, mereka pasti akan menyelidiki identitas Ye Tianfei. Pada saat itu, semua orang yang ada hubungannya dengan Ye Tianfei akan diburu. Su Qingluo memahami karakter Ye Tianfei dan tahu bahwa dia sangat peduli dengan keselamatan orang-orang itu. Pergi ke markas besar istana reinkarnasi. Ye Tianfei sedikit ragu. Meskipun Su Qingluo adalah penguasa istana Samsara, ada leluhur dan sejumlah besar pejabat senior di Istana Samsara. Jika dia memimpin banyak orang untuk mengikuti Su Qingluo ke markas besar Istana Samsara, dia mungkin saja dikucilkan. Namun untuk saat ini, tampaknya ini adalah pendekatan terbaik. Sekarang, WHO. Ekspresi Su Qingluo tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah kehampaan yang kacau di kejauhan. "Jangan gugup, ini kami." Semburan tawa terdengar, lalu dua sosok perlahan muncul dari posisi itu. Salah satu sosok itu mengenakan baju besi dan tampak seperti lelaki tua seperti prajurit biasa, dan yang lainnya adalah seorang biksu tinggi gemuk dengan wajah merah. "Dua senior, itu kamu." Ketika Ye Tianfei melihat dua orang ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera pergi untuk menyambut mereka. Su Qingluo langsung santai saat melihat Ye Tianfei mengenal kedua orang ini. Dia tahu bahwa siapapun yang dikenal Ye Tianfei biasanya tidak memiliki masalah. "Haha, bagaimana kalau pergi ke dunia rahasia itu untuk menjelajah dan berburu harta karun? Anda akan mendapatkan hasil panen yang bagus, bukan?" Biksu gendut itu tertawa dan berkata, "Jangan bicara tentang keuntungan. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, sudah cukup bagus untuk bisa keluar dari dunia rahasia itu hidup-hidup," kata orang tua itu. Kedua orang inilah yang meminta Ye Tianfei pergi ke alam Tianpo dan menjelajahi reruntuhan para dewa kuno. Mereka juga telah memperhatikan gerakan Ye Tianfei, jadi begitu Ye Tianfei kembali ke kehampaan 3000 dunia, mereka merasakan aura Ye Tianfei dan segera bergegas. Sayang, gadis ini sebenarnya adalah peri duniawi. Energi reinkarnasi yang begitu kuat. Mungkinkah dia adalah penguasa istana reinkarnasi di dunia utama? Pada saat ini, biksu gendut dan lelaki tua itu memandang Su Qingluo pada saat yang sama, menunjukkan ekspresi terkejut. "Ya, saya adalah pemilik istana dari istana reinkarnasi." Su Qingluo langsung mengakuinya. "Apa yang sedang terjadi?" Biksu gendut dan lelaki tua itu memandang Ye Tianfei, tampak sedikit terkejut. Penguasa istana reinkarnasi di dunia utama adalah orang yang hebat. Mereka tidak tahu mengapa Ye Tianfei bersamanya, dan dia terlihat cukup akrab. Keduanya tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Tianfei dan Su Qingluo di masa lalu. "Dua senior, masalah antara Qingluo dan aku adalah cerita yang panjang," Ye Tianfei menjelaskan. Qingluo, biksu gendut dan lelaki tua itu sama-sama tercengang. Sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Keduanya berkomunikasi secara diam-diam. Mereka sudah mendengar sesuatu dari kata-kata Ye Tianfei. "Oke, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Selanjutnya, ada yang harus Anda lakukan." Orang tua itu tersenyum. "Ada yang harus dilakukan. Apa yang terjadi?" Ye Tianfei bertanya. Orang tua itu memandang Su Qingluo. "Senior,
King Luo adalah salah satu dari kita. Ye Tianfei mengerti maksud orang tua itu. Tidak, meskipun dia milikmu, masih ada kekuatan di belakangnya. Saya belum tahu kekuatan di belakangnya akan berada di pihak mana. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Senior, dia mungkin tidak dapat membantumu sekarang karena dia dalam bahaya sekarang. Dia harus kembali ke istana reinkarnasi bersamaku sekarang. Su King Luo tidak mengetahui asal-muasal lelaki tua dan biksu gendut di depannya. Dia merasa bahwa hal teraman yang harus dilakukan Ye Tianfei sekarang adalah segera mengikutinya kembali ke markas istana Samsara, untuk menghindarinya. Mengejar tuan-tuan abadi duniawi itu. Dalam bahaya. Apa yang terjadi? Orang tua dan biksu gendut itu tercengang setelah mendengar kata-kata Su King Luo dan menatap Ye Tianfei. Dua senior, saya memprovokasi banyak master abadi bumi di alam rahasia itu. Ketika master abadi bumi itu keluar, mereka pasti akan mengganggu saya. Terlebih lagi, mereka yang berhubungan denganku di 3000 dunia juga akan terlibat, jadi sekarang aku harus membawa orang-orangku mencari tempat untuk bersembunyi. Kata Ye Tianfei, kamu adalah seorang kaisar realem dan telah memprovokasi banyak master bumi abadi. Orang tua dan biksu gendut itu sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Itu karena aku. Dia menjadi musuh para penguasa abadi bumi itu karena dia membantuku. Su King Luo berkata di sebelahnya. Jadi begitu. Ketika lelaki tua dan biksu gendut mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadarinya. Dengan cara ini, mereka lebih memahami bahwa hubungan antara Ye Tianfei dan Su King Luo bukanlah hubungan biasa. Ayo lakukan ini, kami akan menemukan cara untuk melindungi rakyat Anda tidak perlu khawatir. Walaupun gadis ini adalah penguasa istana Samsara, namun sejauh yang saya tahu, leluhur Samsara adalah orang yang memiliki kekuasaan paling besar di istana Samsara. Selain leluhur Samsara, ada 4 tetua tertinggi di tanah leluhur istana Samsara. Ini juga sangat besar. Oleh karena itu, meskipun gadis ini bersedia menerima Anda dan orang-orang Anda, kecil kemungkinan pejabat senior lainnya di istana reinkarnasi akan menerimanya. Terlebih lagi, Anda sekarang menjadi milik kami dan tidak perlu mencari perlindungan istana reinkarnasi. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu salah satu dari mereka? Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Su King Luo memandang Ye Tianfei dan bertanya. Ya, Ye Tianfei langsung mengangguk dan mengakui. Sejak dia bergabung dengan faksi Illuminati, dia secara alami menjadi anggota faksi Illuminati. Apa yang sedang terjadi? Apa identitas kedua orang ini? Bagaimana Anda bisa menjadi salah satu dari mereka? Mereka sangat misterius, hanya 2 klon. Saya tidak dapat menyimpulkan apa kekuatan mereka yang sebenarnya. Su King Luo diam-diam mengirim pesan ke Ye Tianfei dan bertanya. King Luo, kamu mulai peduli padaku. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang peduli padamu lagi? Saya hanya ingin tahu. Wajah Su King Luo memerah dan dia menjawab dengan marah. King Luo, aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji padaku untuk tidak memberitahu orang lain, termasuk pejabat senior istana reinkarnasimu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Su King Luo. Ye Tianfei bisa merasakan bahwa Su King Luo perlahan mulai menerimanya lagi, jadi dia tidak akan memperlakukannya sebagai orang luar. Oke, Su King Luo mengangguk. Mereka adalah orang-orang dari sisi terang. Saya juga pernah bergabung dengan faksi Illuminati, jadi sekarang saya juga menjadi anggota faksi Illuminati. Kata Ye Tianfei, fraksi ringan. Anda sudah menjadi anggota Illuminati. Su King Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Sebagai pemilik istana reinkarnasi, dia tentu pernah mendengar tentang faksi terang dan faksi gelap. Ya, saya telah bergabung dengan Illuminati. Ye Tianfei mengangguk. Mengapa kamu ingin bergabung dengan Illuminati? Su King Luo berpikir sejenak dan bertanya. Untuk melindungi 3000 dunia. Terlebih lagi, aku sudah menaruh dendam terhadap faksi gelap, jadi aku tidak punya pilihan. Jawab Ye Tianfei. Untuk melindungi 3000 dunia. Aku tahu kamu adalah orang seperti itu. Setelah mendengar jawaban Ye Tianfei, Su King Luo tertegun untuk waktu yang lama dan menghela nafas pelan. Tapi kamu harus hati-hati. Fraksi gelap sangat kuat, sangat kuat. Kami di istana reinkarnasi tidak mau memprovokasi faksi gelap.
Su Qingluo memperingatkan Ye Tianfei. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Ye Tianfei mengangguk. Karena kamu adalah anggota Illuminati, maka kamu tidak membutuhkan perlindunganku. Latar belakang dan kekuatan Sekte Cahaya hanya lebih kuat dari istana reinkarnasi kita. Namun, Anda harus ingat bahwa apapun yang terjadi, kapanpun, hal terpenting bagi orang-orang adalah mengandalkan diri sendiri. Juga, jika Anda benar-benar menghadapi krisis yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat pergi ke istana reinkarnasi untuk menemukan saya. Su Qingluo memandang Ye Tianfei dengan matanya yang indah dan berkata dengan lembut. Lalu dia mengambil token dan memasukkannya ke telapak tangan Ye Tianfei. Aku kembali. Masih banyak hal yang menunggu untuk saya tangani di istana reinkarnasi. Su Qingluo berkata pada Ye Tianfei. Dua senior, aku pergi. Su Qingluo memandang lelaki tua dan biksu gendut itu, berkata, lalu berbalik dan melangkah keluar, menghilang dalam sekejap. Sepertinya kekuatan fraksi cahaya sangat bagus. Setelah Qingluo mengetahui bahwa saya berasal dari Sekte Cahaya, dia tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan saya dan kembali dengan percaya diri. Ye Tianfei melihat ke tempat Su Qingluo menghilang dan berpikir sendiri. Wah, aku benar-benar milikmu. Kamu benar-benar mendapatkan pemilik istana dari istana reinkarnasi. Saya tidak bisa menerimanya. Setelah Su Qingluo pergi, biksu gendut itu tidak bisa tidak memujinya. Hehe, sepertinya kamu juga pandai berurusan dengan wanita. Orang tua itu juga berkata sambil tersenyum. Dua senior, Qingluo dan aku sudah saling kenal sejak lama. Ye Tianfei menjelaskan. Oh, apakah kalian sudah saling kenal sejak lama? Nah, sepertinya ada cerita di antara kalian berdua. Namun, ini masalah pribadi Anda, jadi kami tidak akan menanyakannya. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu berkata, jangan khawatir, aku akan segera mengirim orang untuk melindungi semua orang yang ada hubungannya denganmu di 3000 dunia. Jika mereka bersedia, saya akan membiarkan mereka memasuki dunia kecil khusus untuk hidup dan berlatih. Orang tua itu berkata pada Ye Tianfei. Dunia kecil yang istimewa. Ye Tianfei sedikit penasaran. Itu adalah dunia kecil yang dikendalikan oleh faksi cahaya kita. Dunia kecil itu penuh energi dan memiliki hukum yang kuat, yang sangat bermanfaat bagi budidaya makhluk hidup. Kata orang tua itu. Jadi itu dia. Jadi terima kasih, senior. Ye Tianfei sangat gembira. Dengan cara ini, Ye Tianfei tidak perlu khawatir. Jangan khawatir, Sekte Cahaya kami telah mengalami pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia. Meskipun kekuatan kami telah rusak, kami masih mampu melindungi rakyat Anda. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Tapi menurutku orang-orang dari benua Tianxuan dan alam Changhuang tidak perlu pergi. Karena kedua dunia ini terlalu lemah. Dengan perlindungan perjanjian kuno abadi, orang kuat biasa tidak dapat memasuki dua dunia ini. Pada saat yang sama, kita juga dapat menambahkan beberapa batasan khusus di luar penghalang dunia kedua dunia ini, sehingga kita dapat menangkap nafas yang kuat dengan lebih tajam. Begitu orang kuat mencoba memasuki kedua dunia ini, dia akan segera merasakannya dan dapat ditangani tepat waktu. Perjanjian kuno abadi akan bereaksi dan menghentikan yang kuat itu. Biksu gendut itu berkata tiba-tiba, bolehkah? Bagaimana jika seorang Master Earth Immortal mengambil tindakan terhadap alam Changhuang dan benua Tianxuan? Bisakah perjanjian keabadian kuno membatasi penguasa abadi bumi? Ye Tianfei bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, perjanjian kuno abadi dapat berisi para penguasa abadi bumi. Setelah Master Earth Immortal mengambil tindakan melawan alam Changhuang dan benua Tianxuan, kami Master Earth Immortal dari Sekte Cerah tidak akan tinggal diam. Kata biksu gendut itu. Yah, makhluk di dua dunia benua Tianxuan dan alam Changhuang tidak perlu dibiarkan pergi. Gunakan saja perjanjian kuno abadi untuk melindungi mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan biksu gendut itu, lelaki tua itu memikirkannya dan mengangguk setuju. Perjanjian abadi kuno sebenarnya dapat menampung guru abadi bumi. Ye Tianfei sangat terkejut. Tampaknya kekuatan perjanjian kuno abadi lebih kuat dari yang saya bayangkan. Mari kita langsung ke intinya. Selama ini, aktivitas faksi gelap di 3000 dunia menjadi semakin terbuka. Ia bahkan secara terbuka mendirikan benteng di banyak dunia untuk merebut wilayah dan mengembangkan kekuatan. Sekarang jika Anda masuk ke dunia manapun,
Anda mungkin menemukan benteng dari faksi gelap. Pada saat yang sama, di antara 3.000 dunia, banyak dunia dan kekuatan telah mengumumkan aliansi mereka dengan faksi gelap. Tindakan faksi gelap ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan semakin dekat dengan kehancuran berikutnya. Biksu gendut itu berkata kepada Ye Tianfei, "Ada situasi yang lebih buruk lagi, yaitu para penguasa dari faksi gelap mulai kembali satu demi satu. Saat ini, penguasa faksi gelap di tingkat keabadian duniawi muncul sesekali, berjalan di antara 3.000 dunia." Orang tua itu melanjutkan, "Dengan cara ini, faksi gelap telah beroperasi secara terbuka di 3.000 dunia." Ye Tianfei sedikit mengernyit setelah mendengar apa yang dikatakan biksu gendut dan lelaki tua itu. Di masa lalu, orang-orang dari golongan gelap tersembunyi dengan baik dan umumnya tidak akan muncul di 3.000 dunia. Dalam kehidupan terakhirnya, Ye Tianfei memiliki sedikit kesempatan untuk menghadapi faksi gelap. Jadi sekarang faksi gelap tiba-tiba beroperasi secara terbuka di 3.000 dunia, memang ada sesuatu yang salah. Bagaimana dengan faksi Illuminati kita? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya. Meskipun Ye Tianfei telah bergabung dengan Sekte Cahaya, sejauh ini, satu-satunya orang yang ditemui Ye Tianfei hanyalah lelaki tua dan biksu gemuk di depannya. Saya tidak kenal satupun anggota Sekte Illuminati lainnya, saya juga tidak tahu di mana mereka berada. Ye Tianfei tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang dari golongan terang tampaknya lebih misterius daripada orang-orang dari golongan gelap. Setidaknya sejauh ini, Ye Tianfei telah bertemu banyak orang dari faksi gelap. Dia bahkan membunuh banyak orang dari golongan gelap dengan tangannya sendiri. Kami, Illuminati, mulai kembali. Sekarang faksi gelap sudah mulai mengambil tindakan, kami, faksi terang, tentu saja tidak bisa ketinggalan. Orang tua itu berkata perlahan. Benar-benar, itu bagus. Ye Tianfei sangat gembira. Hanya saja dalam perang yang menghancurkan dunia terakhir, tuan kita dari Sekte Cahaya menderita kerugian besar, dan banyak tuan yang masih belum diketahui keberadaannya. Jika kita ingin melawan faksi gelap, kita harus menemukan sebanyak mungkin master dari faksi terang. Semakin banyak ahli yang kami, faksi cerdas, dapat temukan, semakin besar peluang kami untuk menang. Oleh karena itu, kami, Sekte Cerah, memutuskan untuk mengirim sekelompok orang untuk mencari master Sekte Cerah kami yang hilang berdasarkan berbagai petunjuk. Ye Tianfei, meskipun kamu hanya berada di alam kekaisaran sekarang, kekuatan tempurmu sudah setara dengan Xuanxian, jadi kami memutuskan untuk membiarkan kamu juga berpartisipasi dalam aksi ini. Ini adalah tanda khusus dari fraksi cahaya kami, dengan banyak tanda khusus dari fraksi cahaya kami terukir di atasnya. Begitu anggota fraksi cahaya kami didekati, token ini akan bereaksi. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan token ini untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari faksi ringan kami. Orang tua itu melanjutkan, mengambil sebuah token dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Di masa depan, Anda dapat menggunakan token ini untuk menginterogasi kami kapan saja. Orang tua itu menambahkan. Jadi begitu. Ye Tianfei mengambil token itu, menjawab, dan kemudian menyempurnakan tokennya. Ngomong-ngomong, senior, kemana saya harus pergi untuk menemukan master Sekte Illuminati kita yang telah menghilang sebelumnya? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. Dalam 5 hari, anggota faksi Illuminati kami akan menghubungi Anda. Ketika saatnya tiba, Anda mengikuti perintah. Namun perlu diingat bahwa tindakan ini mungkin sangat berbahaya, karena begitu golongan gelap mengetahuinya, mereka pasti akan mengirimkan orang untuk memburunya. Kata biksu gendut itu. Oke, 2 senior, saya mengerti. Ye Tianfei mengangguk. Oke, dalam 5 hari tersisa, kamu bisa istirahat yang baik. Juga, luangkan waktu untuk kembali dan menjelaskan kepada orang-orang Anda. Saya telah mengirim orang untuk menjemput orang-orang Anda. Kata orang tua itu. Kemudian lelaki tua dan biksu gendut itu pergi pada saat yang bersamaan. Ayo kembali ke Suzaku Realm dulu. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan berteleportasi kembali ke alam Suzaku. Karena orang tua, saudara perempuan, dan anggota keluarga Ye semuanya berada di alam Suzaku, inilah orang-orang yang paling dipedulikan Ye Tianfei. Su Qingluo tidak mengambil kartu teleportasi luar angkasa karena setelah meninggalkan dunia rahasia,
dia tidak lagi membutuhkan kartu teleportasi luar angkasa. Dia mengerti bahwa Ye Tianfei lebih membutuhkan kartu teleportasi luar angkasa daripada dirinya. Bagaimanapun, sebagai Master Earth Immortal, kecepatan gerakannya jauh lebih kuat daripada Ye Tianfei. Setelah Ye Tianfei kembali ke alam Suzaku, dia segera menemui Raja Suzaku dan pemimpin tertinggi klan Miao dan menjelaskan situasinya. Anda telah memprovokasi sekelompok Master Bumi Abadi, dan mungkinkah itu melibatkan alam Suzaku kita? Setelah mendengar apa yang Ye Tianfei katakan, Raja Suzaku dan orang-orang Miao terkemuka semuanya terkejut. Sekarang makhluk di 3000 dunia besar dan kecil sudah mengetahui bahwa ada negeri dongeng di atas Kaisar Surga, dan masing-masing ada Xuanxian, Dewa Sejati, dan Dewa Bumi. Bahkan kadang-kadang ada Master Bumi Abadi yang berjalan di kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Oleh karena itu, semua makhluk di 3000 dunia mengetahui bahwa Earth Immortal adalah orang yang sangat menakutkan dan kuat. Ya, jadi semua makhluk di alam Suzaku harus pergi, jika tidak, para penguasa abadi bumi itu pasti akan mengirim orang untuk menangani alam Suzaku. Kata Ye Tianfei, kemana kita akan pergi setelah meninggalkan Suzaku Realm? Tanya seorang tetua dari kelompok etnis Miao. Jangan khawatir, saya sudah mengatur tempatnya. Lingkungan untuk tinggal dan berlatih di sana pasti tidak akan lebih buruk dari alam burung vermilion, hanya akan lebih baik. Kata Ye Tianfei. Oke, Ye Tianfei, aku akan mendengarkanmu. Raja Suzaku akhirnya setuju. Kemudian Ye Tianfei kembali ke kota Tianpeng, menemukan orang tuanya, Xiao Fei, dan anggota keluarga Ye, menjelaskan situasinya, dan meminta semua orang untuk mengemas tas mereka dan bersiap meninggalkan alam Suzaku. Feier, bukankah akan sangat berbahaya jika kamu memprovokasi Tuan Earth Immortal? Saya mendengar bahwa kekuatan guru abadi bumi sangat menakutkan. Apa yang harus dilakukan? Anda juga harus pergi dan bersembunyi bersama kami. Miao Ziqiong sangat ketakutan hingga wajahnya berubah ketika dia mendengar bahwa Ye Tianfei telah memprovokasi guru abadi bumi. Bu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Saya tidak takut bahkan pada Tuan Abadi di dunia. Saya akan melindungi diri saya sendiri. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Saudaraku, kupikir aku bisa segera menerobos ke alam Kaisar. Ketika Xiao Fei mengetahui bahwa Ye Tianfei kembali, dia segera keluar dari ruang rahasia dan berkata dengan penuh semangat. Benar, Xiao Fei, tidak butuh waktu lama bagimu untuk menerobos ke alam kekaisaran. Ye Tianfei merasakan aura Xiao Fei dan menemukan bahwa Xiao Fei memang memiliki dasar untuk menerobos ke alam kaisar, dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Tidak lama kemudian, sekelompok orang asing dengan aura tajam datang ke alam Suzaku. Tanda di badan Ye Tianfei langsung bereaksi. Ini adalah tanda dari fraksi cahaya. Setelah Anda mendekati anggota fraksi cahaya, Anda akan mendapat reaksi. Orang-orang dari faksi Illuminati ada di sini. Jadi Ye Tianfei berteleportasi langsung ke orang-orang dari Sekte Cahaya ini. Kami berasal dari Sekte Cahaya, dan kami diperintahkan untuk menjemput orang-orang dari alam Suzaku dan berangkat ke markas rahasia. Saya sekarang akan mengirimkan lokasi spesifik markas rahasia ke token Anda, dan Anda dapat mengunjungi orang-orang Anda kapan saja di masa depan. Seorang pria parubaya di kepala mengenali identitas Ye Tianfei sekilas, datang langsung menemuinya, dan berbicara. Aku tahu, terima kasih. Saya sudah memberitahu Raja Suzaku bahwa setelah semua orang mengemas barang bawaannya, mereka boleh pergi. Ye Tianfei mengangguk. Melalui reaksi yang dihasilkan oleh token tersebut, Ye Tianfei telah memastikan bahwa sekelompok orang di depannya adalah anggota Sekte Cahaya, sehingga dia dapat dengan aman menyerahkan orang-orang dari alam Suzaku kepada mereka. Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah token dan mengirim pesan ke token di badan Ye Tianfei. Aku harus pergi melihat dunia lain. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Suzaku, orang tuanya, dan Xiao Fei. Kemudian Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan langsung berteleportasi kembali ke benua Hongmeng. Nah, sekarang Kaisar Realm juga bisa dengan bebas memasuki benua Hongmeng. Ye Tianfei muncul di udara benua Hongmeng, berdiri sebentar, dan menemukan bahwa hukum besar dunia ini tidak mengecualikannya, dan tidak bisa tidak mengatakannya.
Kemudian Ye Tianfei segera mengumpulkan semua orang yang ada hubungannya dengan dia di dunia, menjelaskannya, dan akhirnya meyakinkan semua orang untuk setuju meninggalkan benua Hongmeng dan bersembunyi di tempat yang diatur oleh Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei berteleportasi ke benua Feixian, mengumpulkan semua orang yang berhubungan dengannya, dan menjelaskan situasinya. Akhirnya, semua orang dibujuk dan setuju untuk meninggalkan benua Feixian. Tidak lama kemudian, sekelompok orang aneh datang ke benua Hongmeng. Mereka semua adalah anggota faksi Illuminati. Orang-orang dari sekte cerah ini meninggalkan benua Hongmeng bersama orang-orang Ye Tianfei. Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan kembali keluar penghalang dunia alam Changhuang. "Paman, kamu kembali." Begitu Ye Tianfei berdiri diam, seorang gadis kecil bergegas keluar dari alam Changhuang dan mendatangi Ye Tianfei. Ini adalah asal mula Changhuang. Dia sangat akrab dengan aura badan jiwa Ye Tianfei, jadi dia merasakannya segera setelah Ye Tianfei kembali keluar penghalang dunia. "Ya, aku kembali," kata Ye Tianfei sambil tersenyum. "Paman, lihat orang-orang itu, apa yang mereka lakukan." Gadis kecil itu menunjuk ke kejauhan, di mana 4 atau 5 orang dengan aura kuat sedang mengukir sesuatu di penghalang ruang angkasa alam Changhuang. Ye Tianfei melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang-orang ini sedang mengukir tanda misterius. Mereka adalah bangsanya sendiri. Jangan khawatir, mereka ingin melindungi alam Changhuang. Tanda faksi Illuminati di badan Ye Tianfei mulai bereaksi, jadi Ye Tianfei mengerti bahwa orang-orang itu berasal dari faksi Illuminati. "Apakah kamu Ye Tianfei?" Pada saat ini, seorang pria parubaya kekar tiba-tiba menyadari Ye Tianfei. "Ya." Ye Tianfei melangkah ke depan pria parubaya itu dan menjawab, "Kami diperintahkan untuk mengukir rune ini." Pria parubaya itu memandang gadis kecil di sebelah Ye Tianfei dan tampak sedikit terkejut. Dia jelas tahu identitas Changhuang. "Saya tahu, terima kasih." Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei menjelaskan situasinya kepada Changhuang Origin. Karena benua Tianxuan sebenarnya adalah dunia kecil di alam Changhuang, Ye Tianfei tidak kembali ke benua Tianxuan untuk menyelidikinya. Dengan kondisi Ye Tianfei saat ini, badan utama tidak dapat memasuki benua Tianxuan kecuali klon yang lebih lemah diizinkan masuk. "Oke, mari kita istirahat yang baik selama beberapa hari." Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk langsung berteleportasi kembali ke alam Suzaku, memasuki ruang rahasia di kota Tianpeng, dan kemudian memasuki Menara Pantom. Cincin luar angkasa ini diberikan oleh Tuan Liu ketika saya meninggalkan desa pegunungan kecil itu. "Saya ingin tahu apa isinya." Ye Tianfei mengeluarkan cincin luar angkasa dan menggantungkannya di depannya, menunjukkan ekspresi penuh harap. Sebelum Ye Tianfei dan Su Qingluo meninggalkan desa pegunungan kecil, Liu memberi mereka masing-masing cincin luar angkasa. Belakangan, karena keterbatasan waktu, Ye Tianfei tidak pernah memeriksanya. "Sekarang saya akhirnya punya waktu untuk menenangkan diri dan melihat baik-baik." Kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakannya, dan dia segera menemukan bahwa level cincin luar angkasa ini sangat tinggi, ruang internalnya sangat luas, dan dipenuhi dengan berbagai harta karun dalam jumlah yang mencengangkan. Dewa Kristal. Ye Tianfei pertama kali melihat tumpukan batu kristal mirip gunung, setengahnya adalah kristal dewa. Sebenarnya, yang disebut kristal ilahi seharusnya disebut kristal abadi. Ye Tianfei melihat tumpukan batu kristal yang mekar dengan energi luar biasa dan berkata sambil tersenyum. Di masa lalu, Ye Tianfei selalu menyebut kristal jenis ini sebagai kristal ilahi, tetapi sekarang Ye Tianfei tahu bahwa nama asli dari kristal tingkat ini adalah kristal peri. Tentu saja, di 3000 dunia, tidak hanya Ye Tianfei, tetapi sebagian besar makhluk di masa lalu juga akan menyebutnya salah. Di masa lalu, semua orang di 3000 dunia selalu berpikir bahwa tingkat kristal energi dari rendah ke tinggi adalah kristal spiritual, kristal hukum, kristal kekacauan, kristal asal, dan kristal ilahi. Tapi sekarang, seiring semakin banyaknya penguasa negeri dongeng yang berjalan di antara 3000 dunia, semua orang mulai mengetahui bahwa apa yang disebut kristal ilahi sebenarnya adalah kristal peri. Selain itu, kristal abadi juga dibagi menjadi beberapa level. Kristal abadi dibagi menjadi beberapa level dan kategori. Berdasarkan grade-nya, ada 4 grade dari Immortal Crystal, yaitu Low Grade, Medium Grade, Top Grade, dan Top Grade.
Jika dibagi berdasarkan kategori, maka dibagi berdasarkan jenis energi yang dikandungnya, seperti kristal peri waktu, kristal peri luar angkasa, DEL. Berbagai kristal peri di cincin luar angkasa bertumpuk seperti puncak gunung, tanpa ujung sejauh mata memandang. Terlalu banyak kristal abadi. Itu membuatku kaya. Ini adalah kristal abadi waktu, ini adalah kristal abadi luar angkasa, ini adalah kristal abadi ilusi Dao. Ye Tianfei mulai menghitung kristal peri di cincin luar angkasa. Kristal peri ini mengandung energi jiwa dalam jumlah besar. Mungkinkah itu kristal jiwa tingkat peri? Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan kristal peri kuning muda. Ya, begitu banyak kristal jiwa tingkat peri pasti akan meningkatkan energi kekuatan jiwaku dengan selisih yang besar. Ye Tianfei berkata dengan penuh semangat. Setelah menghitung kristal abadi, Ye Tianfei mulai menghitung ramuan di cincin luar angkasa. Semuanya obat mujarab. Obat mujarab dapat dibagi menjadi 9 tingkatan, dari rendah ke tinggi, dari kelas 1 hingga kelas 9. Ramuan yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini berkisar dari kelas 1 hingga kelas 8. Paling banyak dari kelas 1 sampai kelas 4, bertumpuk seperti gunung. Dari obat mujarab kelas 5 hingga kelas 8, jumlahnya relatif kecil. Hanya ada 50 ramuan kelas 5. Hanya ada 10 ramuan kelas 6. Hanya ada 5 ramuan kelas 7. Hanya ada 1 obat mujarab kelas 8. Bahkan tidak ada satupun obat mujarab kelas 9. Ya, begitu banyak ramuan yang bisa membantuku berlatih untuk waktu yang lama. Ye Tianfei merasa sangat baik saat melihat begitu banyak ramuan. Meskipun Ye Tianfei pandai memurnikan ramuan, sejauh ini, ramuan tingkat tertinggi yang bisa disempurnakan Ye Tianfei hanyalah Kaisar Dan. Belum ada kemampuan untuk memurnikan ramuan itu. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk meningkatkan keterampilan alkimiaku. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ada juga banyak senjata ajaib. Ye Tianfei mulai menghitung senjata ajaib di atas ring lagi. Semuanya adalah senjata ajaib tingkat peri. Ye Tianfei menghitung satu demi satu senjata ajaib dan menemukan bahwa semuanya adalah senjata sihir tingkat peri. Pembagian tingkat senjata sihir tingkat keabadian konsisten dengan alam makhluk hidup. Ada senjata sihir tingkat misterius, senjata sihir tingkat keabadian sejati, dan senjata sihir tingkat keabadian bumi. Setidaknya ada 1000 senjata ajaib di cincin luar angkasa ini, di tingkat keabadian misterius dan keabadian sejati. Ada lusinan senjata ajaib abadi di bumi. Ada juga 5 senjata ajaib yang jelas lebih tinggi levelnya daripada senjata sihir tingkat abadi bumi. 5 senjata ajaib abadi emas. Ye Tianfei sangat terkejut hingga badannya sedikit gemetar. Ye Tianfei memperkirakan bahwa mengeluarkan senjata ajaib Earth Immortal akan menarik banyak makhluk untuk merebutnya dengan gile-gilean. Jika itu adalah senjata ajaib abadi emas, saya khawatir Tuan Abadi Duniawi itu juga akan menjadi gile. Selain kristal, ramuan, dan senjata ajaib, ada banyak harta surgawi dan duniawi lainnya, dan semuanya tampaknya memiliki tingkat keabadian. Setelah menghitung senjata ajaib, Ye Tianfei mulai menghitung harta karun lainnya di ring luar angkasa. Setiap bagian dari materi surgawi dan harta duniawi yang memancarkan roh peri yang kuat membuat Ye Tianfei terpesona dan membuatnya tersenyum lebar. Lupakan saja, saya tidak tahu apa fungsi materi surgawi dan harta duniawi ini saat ini. Saya akan mempelajarinya perlahan ketika saya punya waktu. Untuk sesaat, Ye Tianfei bahkan tidak tahu apa peran harta karun tingkat keabadian ini. Apa ini? 9 patung batu yang identik. Ye Tianfei tiba-tiba melihat 9 patung batu memancarkan aura misterius dan sedikit penasaran. Setelah saya selesai membersihkan barang-barang di dalam ring, saya akan mempelajari 9 patung batu ini. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ada juga 2 teknik rahasia. Itu seharusnya merupakan teknik seni bela diri tingkat abadi. Ye Tianfei sedikit bersemangat saat melihat 2 slip giok seni bela diri di dalam ring luar angkasa. Ye Tianfei mengeluarkan 2 batu giok seni bela diri dan mulai merasakannya. Benar saja, keduanya adalah seni bela diri tingkat abadi. Salah satunya adalah teknik telapak tangan, yang disebut 18 telapak tangan Tata Gata Agung. Metode lainnya adalah metode badan, yang disebut metode kekecewaan ruang dan waktu.
Ye Tianfei membaca pengenalan kedua teknik ini secara mendetail, dan terkejut saat mengetahui bahwa kedua teknik ini dapat dipraktikkan oleh Xuan Xian, dan dapat digunakan hingga surgawi abadi. Dengan kata lain, jika Anda mencapai level abadi, Anda bisa mengeluarkan kekuatan terkuat dari kedua teknik ini. Tuan Liu secara khusus memberikan dua keterampilan ini kepada saya. Dia pasti berpikir itu lebih cocok untuk saya dan itu pasti sangat kuat. Baiklah, selanjutnya saya harus meluangkan waktu untuk berlatih kedua seni bela diri ini. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Spar, ramuan, senjata ajaib, material surgawi dan harta duniawi, rahasia teknik. Nilai hadiah yang diberikan Tuan Liu kepada saya sungguh luar biasa. Bahkan terlalu besar untuk dihitung. Setelah menghitung harta karun di cincin luar angkasa, Ye Tianfei sangat berterima kasih. Saat itu, Tuan Liu sudah menyatakan bahwa jika Ye Tianfei dan Su Qingluo setuju untuk mengunjungi rumahnya, mereka akan memberikan hadiah kepada mereka. Tanpa diduga, nilai hadiahnya akan sangat luar biasa. Sekarang saya bisa dianggap kaya dalam semalam, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Juga, aku mendapat dua harta karun di aula leluhur itu. Manik-manik pemurnian hati dan pedang panjang. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan manik hitam dan pedang panjang muncul, melayang di depannya. Perbaiki manik pemurnian hati terlebih dahulu. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya, menyentuh manik hitam, dan mulai memurnikannya. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei berhasil menyempurnakan manik yang memurnikan hati. Kemudian informasi tentang manik yang memurnikan hati ini mulai muncul di lautan jiwa Ye Tianfei. Manik pemurnian hati adalah senjata ajaib langka yang khusus digunakan untuk mengembangkan energi mental. Saat berlatih, selama Anda mentransfer energi mental Anda ke dalam manik ini, energi tersebut akan langsung tertelan, dan kemudian kesadaran Anda akan jatuh ke dunia mental yang dibangun dari energi mental, dan Anda akan menerima segala macam pelatihan mengerikan di dalamnya dunia, melalui mana energi mental dapat ditingkatkan. Pada saat yang sama, manik yang memurnikan hati ini juga mengandung teknik energi mental, sutra hati tanpa batas. Mulai sekarang, kita harus selalu meluangkan waktu untuk melatih energi mental. Berusaha keras untuk meningkatkan tingkat energi mental saya secara signifikan. Ye Tianfei berkata dengan penuh semangat. Senjata ajaib tingkat berapa pedang panjang ini? Aku ingin tahu apakah aku bisa menyempurnakannya dengan kekuatanku saat ini. Cobalah. Ye Tianfei menyingkirkan manik pemurnian hati dan matanya tertuju pada pedang panjang itu. Pedang panjang ini juga diperoleh dari balai leluhur di desa pegunungan kecil. Ada lusinan barang yang ditempatkan di meja altar di aula leluhur, dan Ye Tianfei dan Su Qingluo masing-masing memilih dua jenis. Yang dipilih Ye Tianfei adalah manik pemurnian hati dan pedang panjang ini. Ye Tianfei tahu di dalam hatinya bahwa meskipun pedang panjang ini terlihat biasa saja, itu pasti senjata ajaib yang luar biasa jika memenuhi syarat untuk ditempatkan di meja altar itu. Dengan tingkat kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia tidak akan bisa menyempurnakan senjata ajaib yang levelnya terlalu tinggi. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya untuk merasakan pedang panjang dan mencoba memperbaikinya. Ternyata pedang panjang ini disebut pedang jiwa. Setelah beberapa saat, informasi tentang pedang panjang ini tiba-tiba muncul di lautan jiwa Ye Tianfei. Ternyata pedang panjang ini bernama Soul Sword, dan terbuat dari batu berharga bernama Nine Apertures Chaos Soul Stone. Pedang panjang ini dapat menyatu dengan raga jiwa. Sejak saat itu, pedang panjang adalah raga jiwa, dan raga jiwa adalah pedang panjang, keduanya menjadi satu. Terlebih lagi, meskipun raga hancur total, selama pedang jiwa ini masih ada, raga jiwa dapat eksis di dunia selamanya dengan pedang jiwa ini, dan bahkan dapat terus berlatih. Secara umum, badan adalah pembawa terbaik untuk badan jiwa, dan pedang jiwa ini berfungsi sebagai badan, dan juga merupakan pembawa yang sangat baik untuk badan jiwa. Apalagi setelah raga jiwa menyatu dengan pedang jiwa ini, ada manfaat besar lainnya, yaitu memiliki kemampuan serangan yang sangat kuat. Pedang jiwa ini sangat bagus. Dengan kekuatan jiwaku saat ini, aku seharusnya bisa menyempurnakannya. Saya akan menyempurnakannya sekarang, dan badan jiwa saya akan memiliki perlindungan yang kuat di masa depan. Ye Tianfei merasa sedikit bersemangat. Jadi Ye Tianfei terus-menerus mentransfer energi kekuatan jiwanya ke dalam pedang panjang ini untuk dimurnikan.
Sekitar 2 jam berlalu. Pedang jiwa tiba-tiba menyerbu ke lautan jiwa Ye Tianfei, dan langsung bergabung dengan salah satu badan jiwa Ye Tianfei, menjadi satu. Ye Tianfei memiliki 2 badan jiwa, dan badan jiwa yang menyatu dengan pedang jiwa adalah badan jiwa kehidupan ini. Badan jiwa dari kehidupan sebelumnya harus diintegrasikan dengan pohon pemelihara jiwa. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Semula pohon pemelihara jiwa menyatu dengan raga jiwa kehidupan ini, namun kini raga jiwa kehidupan ini telah menyatu dengan pedang jiwa. Setelah beberapa saat, raga jiwa kehidupan sebelumnya menyatu dengan pohon pemelihara jiwa. Di lautan jiwa Ye Tianfei, ada pohon yang menjulang tinggi dan pedang panjang tergantung. Sekarang pohon pemelihara jiwa dan pedang jiwa adalah 2 badan jiwa Ye Tianfei. Batu jiwa kekacauan 9 lubang sangat keras, dan bahkan Master Earth Immortal pun mungkin tidak bisa memecahkannya. Oleh karena itu, jika salah satu raga jiwaku ada di dalam pedang jiwa ini, bahkan Master Earth Immortal pun akan kesulitan menghancurkan jiwaku. Badan. Setelah badan jiwa menyatu dengan pedang jiwa, Ye Tianfei memahami pedang jiwa lebih dalam. Pedang jiwa ini juga bisa menyerang di luar badan. Didorong oleh energi badan jiwa, ia memiliki sifat mematikan yang sangat mengerikan. Ye Tianfei berpikir, dan pedang jiwa langsung muncul di depannya, melepaskan energi jiwa yang menakutkan dan menyerang ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ruang di depannya tampak seperti sepotiong tahu, yang terpotiong menjadi 2 dalam sekejap. Kekerasan pedang jiwa ini ditambah energi badan jiwaku seharusnya mampu menghancurkan badan jiwa seorang Xuanxian junior dalam sekejap. Bahkan untuk Xuanxian tingkat menengah, pedang jiwa ini dapat melukai jiwa lawan secara serius. Dengan kata lain, saya sekarang dapat dengan mudah menangani Xuanxian perantara hanya dengan pedang jiwa ini dan energi badan jiwa saya. Di masa depan, seiring energi jiwaku terus meningkat, kekuatan membunuh musuh yang dapat diberikan oleh pedang jiwa ini akan menjadi lebih kuat. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Dapat dikatakan bahwa 2 harta karun yang diperoleh Ye Tianfei di aula leluhur desa pegunungan kecil itu sangat berguna. Oke. Saya akan mulai berlatih dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kekuatan saya. Ye Tianfei mengumpulkan semua barangnya dan mulai berlatih pengasingan di Menara Pantom. Sebelum berlatih, pelajari dulu 9 patung batu ini untuk melihat harta karun apa yang dimiliki patung batu tersebut. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan 9 patung batu yang identik. Ye Tianfei merasa 9 patung batu ini akan memberikan kejutan baginya. Jadi Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya, memperluasnya ke salah satu patung batu, dan mulai mempelajarinya. Ternyata 9 patung batu ini disebut patung stand-in. Setiap patung batu berfungsi sebagai tiruan, tetapi selama energi peri yang cukup terisi ke dalamnya, kekuatan terkuat yang dimiliki setiap patung batu setara dengan badan aslinya. Terlebih lagi, 9 patung batu ini dapat menampilkan semua seni bela diri dan seni bela diri yang telah dipraktikkan oleh badan aslinya. Dengan kata lain, jika energi peri yang cukup dapat diisi ke dalam 9 patung batu ini, Anda dapat memiliki 9 pengganti yang sekuat badan aslinya. Ada harta karun di dunia. Setelah setengah hari, Ye Tianfei akhirnya memahami fungsi 9 patung batu ini dan berseru kaget. Ternyata ke-9 patung batu ini disebut patung pengganti. Setelah dimurnikan, selama klon jiwa menyatu ke dalamnya, maka akan setara dengan pengganti badan aslinya. Semakin banyak energi abadi yang diisi ke dalam patung batu ini, semakin kuat pula stand-in patung batu tersebut. Dengan kata lain, setelah saya menyempurnakan 9 patung batu ini, selama saya memiliki kekuatan abadi yang cukup, saya dapat membuat 9 pengganti lagi yang sekuat badan saya sendiri kapan saja. Ketika badan utamaku dan 9 penggantiku bertarung bersama, bukankah itu setara dengan memiliki 10 diriku yang sama kuatnya menyerang musuh bersama-sama? Pada saat itu, 9 avatar ini dan saya juga dapat menggunakan beberapa formasi pertempuran yang kuat untuk membunuh musuh dengan lebih kuat. Dan saya juga dapat membiarkan ke-9 pemain pengganti ini melakukan banyak hal masing-masing, yang setara dengan 10 orang saya berjalan keliling dunia. Ye Tianfei sangat bersemangat. Harta karun yang kudapat di desa pegunungan kecil itu sangat banyak, sangat praktis. Ye Tianfei hanya bisa menghela nafas. Dapat dikatakan bahwa Ye Tianfei menerima manfaat besar karena berhasil memasuki desa pegunungan kecil itu dan bertemu dengan Tuan Liu.
Oke, segera sempurnakan 9 avatar ini. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan 9 patung batu digantung di depannya dan mulai disempurnakan. Suatu hari kemudian, Ye Tianfei berhasil menyempurnakan ke-9 avatar. Oke, mari kita sempurnakan kumpulan kristal peri untuk meningkatkan berbagai tingkat energi. Kemudian praktikkan 18 telapak tangan Tathagata Agung dan metode kekecewaan ruang dan waktu. Kemudian latih energi mental. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berpikir sendiri. Wow, Ye Tianfei pertama kali mengeluarkan sejumlah besar kristal peri luar angkasa dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Kristal peri luar angkasa ini mengandung energi luar angkasa yang sangat besar. Saat jumlah kristal peri luar angkasa yang diserap oleh pemurnian meningkat, tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei mulai terus meningkat. Pada saat yang sama, dunia menerobos langit, di antara reruntuhan para dewa kuno. Di luar pintu masuk ke dunia kecil. Aneh, sudah lama sekali, kenapa Su Qingluo dan anak itu belum keluar? Mungkinkah mereka berdua meninggal di desa pegunungan kecil itu? 12 Master Earth Immortal bersembunyi di ruang dekat pintu masuk dan keluar, dan mereka sudah sangat tidak sabar menunggu. Itu adalah pemimpin sekte Li dan yang lainnya. Tentu saja bukan badan utama, semuanya klon. Selama periode waktu ini, klon dari 12 Master Abadi Bumi telah menunggu di sini, tetapi mereka tidak menunggu apapun. Tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari dunia kecil. Apakah menurutmu sepasang pria dan wanita menyebalkan itu mungkin diam-diam meninggalkan dunia kecil ini tanpa kita memperhatikannya? Guru Abadi Bumi lainnya mengerutkan kening dan berkata, "Mungkin tidak. Kami telah berjaga di sini, dan kami hampir selalu memperhatikan pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Jika mereka keluar dari sana, tidak mungkin mereka bisa lepas dari persepsi kami." Pemimpin 5 dewa menggelengkan kepalanya. Puluhan formasi yang saya tempatkan di pintu masuk dan keluar tidak merespon sama sekali selama periode ini. Lebih dari selusin formasi itu telah menutup rapat ruang di pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Jika seseorang keluar, mereka harus menghancurkan formasi ini terlebih dahulu sebelum mereka bisa pergi. Karena tidak ada respon dari lusinan formasi ini, berarti tidak ada yang keluar dari mereka. Guru Langit Arai Hantu berbicara. Saat ini, sepertinya Su Qingluo dan anak laki-laki itu kemungkinan besar telah meninggal di desa pegunungan kecil itu, atau meskipun mereka belum mati, mereka terjebak di dunia kecil ini dan tidak dapat keluar. Pintu masuk dan keluar dari dunia kecil ini disegel oleh Tuan misterius itu sendiri. Saya kira bahkan kita yang abadi di bumi mungkin tidak dapat masuk atau keluar. Singkatnya, tidak peduli apakah Su Qingluo mati atau terjebak di dunia kecil ini, hasil ini baik untuk kita. Hal yang paling menakutkan adalah dia diam-diam telah meninggalkan dunia kecil ini, tetapi kemungkinan terjadinya situasi ini sangat rendah. Pemimpin sekte Li berpikir sejenak dan kemudian berbicara perlahan. Pemimpin sekte Li, Anda mempekerjakan kami untuk membantu Anda memburu gadis itu. Meskipun kami belum membunuhnya sekarang, kami telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi selama periode ini. Bagaimana kami menghitung akun ini? Anda tidak bisa membiarkan kami membayarnya dengan sia-sia, bukan? Seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba berbicara. Dari 12 tuan abadi duniawi ini, hanya 5 yang berasal dari kekuatan utama di dunia utama, dan 7 lainnya disewa dengan sejumlah besar uang untuk membantu. Master Sekte Li telah setuju dengan 7 Master Abadi Bumi ini bahwa setelah membunuh Su Qingluo, dia akan memberi mereka hadiah yang sangat besar. Tapi sekarang Su Qingluo belum terbunuh, dan sepertinya tidak ada kesempatan untuk membunuh Su Qingluo sendiri, jadi para Master Earth Immortal yang disewa ini mulai melakukan tawar-menawar dengan pemimpin Sekte Li. Namun, kami sepakat pada awalnya bahwa kami hanya akan memberi Anda hadiah setelah membunuh Su Qingluo. Sekarang kami belum membunuh Su Qingluo. Pemimpin 5 dewa segera membalas setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Master Abadi Bumi. Imbalan yang dibayarkan kepada 7 Master Abadi Bumi ini telah disepakati di awal dan akan dibagi oleh beberapa kekuatan besar di dunia utama. Dengan 5 sekte abadi juga harus menanggung sebagian darinya. Rambut Su Qingluo belum dibayar, dia belum menyentuhnya, apalagi membunuhnya, jadi tentu saja pemimpin 5 dewa tidak mau membayarnya. Apa maksudmu? Pantaskah kita membuang begitu banyak waktu dan tenaga? Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan marah.
6 Master Earth Immortal lainnya yang disewa juga menunjukkan kemarahan mereka. Ketujuh Master Earth Immortal yang disewa ini semuanya berasal dari alam Tianpo. Mereka semua sulit diatur dan tidak akan menyerah bahkan setengah langkah pun. Jangan khawatir, semuanya. Meskipun kami tidak membun Ni Su King Luo dengan tangan kami sendiri, kami akan membayar sebagian dari hadiahnya dan tidak akan pernah membiarkan Anda membuang waktu dan energi Anda. Pemimpin Sekte Li berpikir sejenak dan berbicara dengan cepat. Sekte Master Li. Pemimpin 5 dewa memandang pemimpin Sekte Li. Sekte Master Li, apakah Anda berencana membayarnya? Tapi mereka sama sekali tidak membantu kami membun Ni Su King Luo. Biksu Taisan mau tidak mau mengirim pesan ke Sekte Guru Li dan bertanya. Semuanya, lihatlah lebih jauh. Meskipun mereka tidak membantu kami membun Ni Su King Luo, mereka adalah 7 Master Bumi Abadi dan merupakan kekuatan yang sangat kuat. Selanjutnya, setelah kita kembali ke dunia utama, kita akan bersiap menghadapi Istana Reinkarnasi dengan seluruh kekuatan kita. Istana Samsara memiliki warisan yang panjang dan fondasi yang kuat. Leluhur Samsara dikenal sebagai salah satu master terkuat di dunia utama kita, dan tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berteman dengan ketujuh guru abadi bumi ini. Jika kita tidak dapat menangani Istana Samsara dan leluhur Samsara bersama-sama saat itu, kita dapat mengirim orang ke Tianpo Jie dan bertanya kepada ketujuh guru abadi bumi ini. Untuk pergi ke dunia utama untuk membantu kami menangani Istana Reinkarnasi. Apakah menurut Anda jika ada 7 Master Abadi Bumi yang membantu kita menangani Istana Reinkarnasi, peluang kita untuk menang akan jauh lebih besar? Setelah kita menghancurkan Istana Reinkarnasi, kekayaan dan wilayah Istana Reinkarnasi akan terbagi di antara kita. Saya khawatir kita dapat menghasilkan banyak uang saat itu. Pemimpin Sekte Li mengirimkan pesan kepada 5 pemimpin kultus abadi, Biksu Taisan, Perdana Menteri Wang, dan Guru Surgawi dari Formasi Hantu. Pemimpin Sekte Li benar, tidak masalah jika kita membayar sejumlah harga. Selama kita bisa berteman dengan 7 Tuan Abadi Duniawi ini, kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi Istana Reinkarnasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Li, Perdana Menteri Wang langsung mengangguk setuju. Sekte Guru Li, Anda memang sangat banyak akal dan bijaksana. Oke, saya setuju, lakukan saja apa yang Anda inginkan, pemimpin Sekte Li. Pemimpin 5 dewa juga menjadi cerah setelah mendengarkan pemimpin Sekte Li, dan kemudian mengangguk setuju. Semuanya, ayo lakukan ini. Aku akan membayarmu 60% dari hadiahnya, agar kamu tidak membuang waktu dan tenagamu dengan sia-sia. Pemimpin Sekte Li berkata dengan keras. Kemudian Master Sekte Li, Perdana Menteri Wang, Biksu Taisan, 5 pemimpin kultus abadi, dan Guru Surgawi Formasi Hantu masing-masing mengambil sejumlah properti. Setelah Master Sekte Li menghitungnya, mereka membagikannya kepada 7 Master Abadi Bumi. Setelah 7 Master Earth Immortal menerima hadiah mereka, wajah mereka tiba-tiba terlihat jauh lebih baik. Selama periode waktu ini, klon mereka telah tinggal di sini. Badan asli mereka telah lama menjelajahi dan berburu harta karun di alam rahasia ini. Sekarang mereka telah menerima 60% hadiah, mereka sudah puas. Haha, semuanya, kita memiliki kerjasama yang baik kali ini. Badanku merasakan bahwa waktu pembukaan dunia rahasia ini akan segera berakhir. Jadi kita harus bersiap untuk meninggalkan dunia rahasia ini kapan saja. Sampai jumpa lagi. Orang tua berjubah hitam berkata sambil tersenyum, lalu berbalik, maju selangkah, dan pergi dalam sekejap. 6 Master Abadi Duniawi lainnya dari alam Tianpo juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Semuanya, jika saya membutuhkan bantuan Anda lain kali, saya akan mengirim seseorang untuk mencari Anda di Tianpoji. Saya harap Anda dapat meninggalkan informasi kontak. Pemimpin Sekte Li dengan cepat berteriak keras. Memanggil. Pria tua berjubah hitam di kejauhan melambaikan tangannya, dan slip giok teleportasi terbang kembali dan mendarat di depan Li Zong. Ini adalah slip giok utusan rahasiaku. Kamu dapat mengirim seseorang untuk mengambilnya dan menemukanku di alam Tianpo. Selama Anda dapat membayar saya dengan jumlah yang memuaskan, Anda dapat datang kepada saya untuk meminta bantuan. Orang tua berjubah hitam meninggalkan sepatah kata pun dan kemudian menghilang. 6 Master Earth Immortal lainnya semuanya meninggalkan slip giok untuk komunikasi. Jika kami membutuhkannya,
kami selalu dapat mengirim orang ke alam Tianpo untuk meminta 7 master abadi bumi ini pergi ke dunia utama untuk membantu kami. Dengan bantuan 7 master abadi bumi ini, saya yakin sangat mudah untuk menangani istana reinkarnasi. Sekte Master Li berkata sambil mensibir. Oke, semuanya, bersiaplah, kita akan segera meninggalkan dunia rahasia ini, kata Sekte Guru Li. Kemudian kelima Master Bumi Abadi ini pergi secara terpisah untuk menemukan badan asli mereka. Suatu hari kemudian, waktu pembukaan dunia rahasia ini akhirnya mulai berakhir. Semua orang di dunia rahasia telah diusir. Energi misterius dan rune misterius terus-menerus lahir, dan mereka mulai mengusir semua orang luar. Akhirnya semua orang meninggalkan dunia rahasia ini. Kemudian, dunia utama dan dunia khusus mulai meninggalkan alam Tianpo dan kembali ke dunia tempat mereka berada. Secara umum, sebagian besar kekuatan dan manusia memperoleh banyak manfaat dari penjelajahan dan perburuan harta karun di reruntuhan dewa kuno ini. Ada banyak sekali dunia kecil di reruntuhan para dewa kuno, dan hampir setiap dunia kecil berisi banyak harta dan peluang. Setiap orang yang masuk merasa cukup puas. Batas Tianpo, di atas bintang raksasa, di markas besar klan raksasa. Sang patriark raksasa dan 5 tetua telah kembali ke markas. Setelah keluar dari reruntuhan dewa kuno, Ye Tianfei segera memindahkan patriark raksasa dan 5 tetua keluar dari menara hantu dan membiarkan mereka kembali sendiri. Ye Tianfei juga meminta Su Qingluo untuk mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan magisnya untuk secara paksa menghapus aura yang berhubungan dengannya dari pemimpin klan raksasa dan 5 tetua. Ye Tianfei takut dia akan melibatkan klan raksasa. Ketika mereka berpisah, Ye Tianfei mempersembahkan sejumlah besar harta kepada klan raksasa dan 5 tetua. Ye Tianfei memberikan hampir setengah dari harta yang diperoleh dari iblis yang kuat kepada pemimpin klan raksasa. Setelah patriark raksasa dan 5 tetua kembali ke markas, mereka menghitung harta yang diberikan oleh Ye Tianfei dan sangat terkejut. Sebagian besar harta yang dipersembahkan oleh Dewa Iblis yang kuat ini terkait dengan pemurnian badan, dan sangat cocok untuk ras raksasa. Selain itu, Ye Tianfei juga mewariskan beberapa teknik pelatihan badan yang dia terima dari Dewa Iblis yang kuat kepada pemimpin klan raksasa. Dengan harta karun ini dan beberapa teknik pelatihan badan yang diturunkan kepada kami oleh Tuan Ye, keseluruhan kekuatan klan raksasa kami akan meningkat pesat. Terutama teknik latihan badan semacam itu yang memberikan manfaat besar bagi kita para raksasa, kata patriark raksasa itu dengan penuh semangat. Bagus. Tentu saja, semua pujian untuk ini harus diberikan kepada Tuan Ye. Tanpa Tuan Ye, dengan kekuatan kita yang sedikit, mustahil mendapatkan harta dari iblis yang kuat, kata seorang penatua. Ya, ngomong-ngomong, Tuan Ye benar-benar bintang keberuntungan dari ras raksasa kita. Dia membantu kami menghancurkan klan binatang Herculean dan membiarkan klan raksasa kami benar-benar menguasai planet raksasa. Dia juga memberi kami begitu banyak harta dan beberapa teknik pelatihan badan yang berharga, kata sesepuh lainnya. Tuan Ye adalah teman abadi klan raksasa kita. Segera informasikan kepada penyihir tua tersebut dan catat Tuan Ye ke dalam silsilah klan raksasa kita, agar klan raksasa kita mengingat kebaikan Tuan Ye dari generasi ke generasi dan selalu menganggap Tuan Ye sebagai sahabat klan kita. Pemimpin raksasa itu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, orang-orang dari beberapa kekuatan besar di dunia utama telah meninggalkan alam Tianpo dan kembali ke kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Master Sekte Li, anak laki-laki yang bersama Su Qingluo itu sangat aneh. Saya pikir perlu untuk mengetahui identitas dan asal-usulnya, dan meminta pertanggungjawaban kekuatan di belakangnya, sekte, keluarga, dan semua orang yang ada hubungannya bersamanya. Tidak ada yang bisa selamat. Kita harus membunuh ke-9 dari mereka, sehingga kita dapat membunuh 1 dan menghormati 100, sehingga dunia akan tahu apa yang akan terjadi jika kita menjadi musuh kekuatan kuat seperti kita. Pemimpin 5 dewa tiba-tiba berkata, bagus. Saat kami pertama kali mengepung Su Qingluo, jika anak itu tidak tiba-tiba muncul dan menimbulkan masalah, kami mungkin telah membunuh Su Qingluo. Itu semua karena bocah itu. Tidak peduli apakah anak itu hidup atau mati, dia tidak akan pernah melepaskan orang-orang di belakangnya. Saya harus membunuh ke-9 sukunya untuk menghilangkan kebencian di hati saya.
Saat menyebut Ye Tianfei, Biksu Taisan dipenuhi dengan kebencian dan berkata dengan tegas. Anak itu sangat aneh. Meskipun dia hanya berada di alam kekaisaran, dia terlihat sangat pintar dan licin. Terlebih lagi, level formasinya sangat bagus. Sangat tidak normal memiliki level formasi seperti itu di usia yang begitu muda. Saya juga menyarankan untuk memeriksa latar belakangnya. Guru Langit Arai Hantu juga berbicara. Baiklah, kami pihak pasukan akan bersama-sama mengirimkan sekelompok ahli untuk menyelidiki asal-usul anak itu. Saya merasa anak itu bukan dari dunia utama kita. Mari kita lakukan ini, bagi pasukan menjadi 2 kelompok. Kirim 1 kelompok orang untuk menyelidiki asal-usul anak laki-laki di 3000 dunia, dan kelompok orang lainnya kembali ke dunia utama untuk menyelidiki asal-usulnya. Pemimpin Sekte Li berpikir sejenak dan kemudian berbicara. Jadi kekuatan besar ini segera mengerahkan sekelompok orang dan mulai menyelidiki identitas Ye Tianfei di 3000 dunia. Pemimpin Sekte Li dan para master abadi bumi lainnya bergegas kembali ke dunia utama dengan pasukan masing-masing. Pada saat yang sama, Su Qingluo telah kembali ke markas Istana Samsara. Di istana kuno yang dilindungi oleh banyak lingkaran sihir. Mendengus. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Sekte Qingxuan, Sekte Barat, Kekaisaran Qiantang, Sekte Lima Abadi, dan kekuatan besar lainnya diam-diam bergabung untuk menangani istana reinkarnasi saya. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah ramping dan 5 janggut panjang yang tergantung di dadanya dipenuhi amarah. Dengan 1 telapak tangan, dia mengguncang meja di depannya hingga menjadi bubuk di tempat, lalu berhamburan bersama angin, seluruhnya berubah menjadi ketiadaan. Ruang kecil tempat meja itu berada juga hancur seketika, berubah menjadi pecahan ruang dan waktu yang mengepul. Hanya saja ruang di istana ini penuh dengan batasan khusus dan memiliki fungsi penyembuhan diri yang ampuh, yang bisa mengembalikannya ke keadaan semula dalam hitungan detik. Orang tua ini adalah guru terkuat di istana Samsara, leluhur Samsara. Su Qingluo diam-diam kembali ke markas istana Samsara. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan leluhur Samsara dan membuat laporan. Setelah Samsara Patriark mendengar laporan Su Qingluo, dia secara alami terkejut dan marah. Tapi dia menjadi tenang setelah beberapa saat. Penatua Kang, Penatua Liu, Penatua Tang, ketiga tetua dan orang-orang mereka semuanya memberontak. Es setinggi 3 kaki tidak membeku dalam 1 hari. Tampaknya istana reinkarnasi kita telah lama disusupi, dan pasti ada lebih dari sekedar pengkhianat ini. Nenek moyang reinkarnasi berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Leluhur, salah satu rencanaku ketika aku kembali kali ini adalah bersiap untuk melenyapkan sepenuhnya para pengkhianat di istana reinkarnasi. Kata Su Qingluo, baiklah, ayo kita lakukan. Selama dia pengkhianat, apapun identitas atau statusnya, akan ditangani sesuai aturan istana dan tidak akan ditoleransi. Saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Tanggul sepanjang 1000 mil dihancurkan oleh sarang semut. Jika hama ini tidak dibasmi tepat waktu, mereka akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi istana reinkarnasi kita. Nenek moyang reinkarnasi berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih, leluhur. Su Qingluo mengangguk. Ngomong-ngomong, Qingluo, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menyimpulkan teknik rahasia penyembuhan kuno dari silsilah reinkarnasi kita berdasarkan petunjuk dari orang kuat kuno di reruntuhan para dewa kuno, untuk menyembuhkan lukemu sendiri. Benarkah? Teknik penyembuhan rahasia macam apa itu? Leluhur Samsara tiba-tiba bertanya. Leluhur, sekarang saya akan memberikan Anda teknik penyembuhan rahasia yang telah saya simpulkan. Su Qingluo mengulurkan tangannya dan mengirimkan pesan kekuatan jiwa kepada leluhur Samsara. Gunakan hukum reinkarnasi untuk memindahkan Luke ke jangka waktu tertentu di masa depan. Rahasia penyembuhan ini sungguh cemerlang. Nenek moyang reinkarnasi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Nenek moyang reinkarnasi lebih kuat dari Su Qingluo, tetapi setelah beberapa saat memahaminya, dia secara kasar memahami prinsip teknik penyembuhan rahasia ini. Oke, Qingluo, kamu segera mulai melenyapkan pengkhianat itu. Setelah semua pengkhianat dilenyapkan, Anda bisa masuk ke gua Samsara untuk menyembuhkan. Gua reinkarnasi mengandung energi yang kaya dan hukum reinkarnasi, serta batasan waktu yang cerdas. Anda dapat memiliki cukup waktu untuk menyembuhkan di dalam gua. Leluhur Samsara berpikir sejenak dan berkata kepada Su Qingluo.
Dia tahu bahwa cedera Su Qingluo tidak diobati dengan metode normal, tetapi dipindahkan ke jangka waktu tertentu di masa depan, jadi dia harus mencari jangka waktu untuk mundur dan penyembuhan agar benar-benar menghilangkan cederanya. Oke, Su Qingluo mengangguk. Baiklah, Qingluo, ayo kita lakukan. Istana reinkarnasi kami sedang menghadapi krisis besar sekarang. Anda adalah penguasa istana pertama, jadi Anda harus berani berdiri dan memimpin istana reinkarnasi kami melewati krisis ini. Leluhur Samsara memandang Su Qingluo dan berkata perlahan, "Jangan khawatir leluhur, saya akan berusaha sebaik mungkin." Ngomong-ngomong, leluhur, kali ini aku kembali diam-diam dan belum memberitahu siapapun. Aku tidak ingin orang-orang tahu kalau aku sudah kembali ke markas. Saya akan mengirim seseorang untuk menyebarkan berita bahwa saya telah terjebak di reruntuhan Dewa Kuno dan keberadaan saya tidak diketahui. Hal ini memudahkan saya dalam menangani berbagai hal, kata Su Qingluo. Oke, saya akan mengeluarkan perintah untuk memblokir dengan tegas berita kembalinya Anda ke markas. Leluhur Samsara mengangguk. Pemuda yang membantumu di reruntuhan para Dewa Kuno, siapa dia? Leluhur Samsara tiba-tiba bertanya. Ketika Su Qingluo melapor kepada leluhur Samsara, dia menyebut Ye Tianfei. Meskipun dia hanya menyebutkannya sedikit, leluhur Samsara sangat sensitif sehingga dia segera menyadari sesuatu yang aneh. Saya bertemu dengannya di dunia kecil ketika saya sedang berlatih reinkarnasi, jawab Su Qingluo. Seorang pemuda dari dunia kecil. Apakah dia mampu membantumu? Leluhur Samsara tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar kata-kata Su Qingluo. Tidak heran dia tidak percaya bahwa Dewa Bumi sudah menjadi salah satu penguasa tertinggi di dunia utama. Sebagai perbandingan, makhluk di dunia kecil lebih rendah dari semut. Dia telah muncul dari dunia kecil itu dan menjadi master di level Kaisar Surgawi, dan dia sekarang memiliki kekuatan tempur di level Xuanxian. Jawab Su Qingluo. Meski begitu, masih ada perbedaan besar antara dia dan kamu. Anda adalah Dewa Bumi dan penguasa istana reinkarnasi. Dalam hal kekuatan dan status, Anda sudah termasuk yang terbaik di dunia utama. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini, burung yang sejenis berkumpul bersama. Anda harus berinteraksi dengan orang-orang yang levelnya sama dengan Anda, atau bahkan dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari Anda, agar interaksi tersebut bermakna. Apakah kamu mengerti? Leluhur Samsara menatap Su Qingluo dan berkata perlahan, yang sepertinya bermakna. Leluhur, aku akan menangani urusanku sendiri. Su Qingluo secara alami memahami apa yang dibicarakan leluhur Samsara, menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan tegas. Dia memikirkan hari-hari yang dia habiskan bersama Ye Tianfei di reruntuhan para Dewa Kuno, terutama apa yang dikatakan Ye Tianfei ketika dia menghadapi pertanyaan Tuan Liu di dunia kecil itu. Yang ada hanya cinta atau tidak di antara kita, tidak ada pertanyaan apakah kita layak atau tidak. Setelah mengatakan itu, Su Qingluo berbalik dan pergi. Nenek moyang reinkarnasi melihat ke belakang Su Qingluo dan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Leluhur, dia pasti anak laki-laki bernama Ye Tianfei dari benua Tianxuan. Tanpa diduga, anak itu berusaha keras dan akhirnya menemukan Qingluo. Dia hanyalah orang di dunia kecil kutu kupret, sedangkan Qingluo adalah penguasa istana reinkarnasi kita. Perbedaan status dan status terlalu jauh. Qingluo seperti naga di langit, dan anak itu adalah semut di bawah tanah. Leluhur, kita tidak boleh membiarkan Qingluo bergaul dengan anak itu, aku khawatir Qingluo akan semakin terjerumus ke dalam masalah. Sesaat setelah Su Qingluo pergi, seorang wanita tua muncul di istana seperti hantu dan berkata kepada leluhur reinkarnasi. Baiklah, Nenek Long, kamu benar. Qingluo adalah penguasa istana reinkarnasi kita. Dia memikul tugas penting untuk memimpin perkembangan dan pertumbuhan istana reinkarnasi. Tidak pantas baginya untuk menurunkan statusnya dan bergaul dengan seorang anak muda. Manusia dari dunia kecil. Namun, istana reinkarnasi saat ini sedang menghadapi krisis. Setelah krisis ini selesai, saya akan menemukan cara untuk mencegah Qingluo terus berhubungan dengan anak laki-laki itu. Nenek Long, di waktu mendatang, kamu harus sepenuhnya membantu Qingluo dalam memberantas pengkhianat. Nenek moyang reinkarnasi berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir, leluhur, aku pasti akan membantu Qingluo dengan seluruh kekuatanku. Nenek Long mengangguk. Alam Suzaku,
di kota Tianpeng. Di ruang rahasia, di Menara Pantom. Tingkat energi luar angkasaku telah meningkat setidaknya 100 kali lipat. Setelah Ye Tianfei berlatih di Menara Pantom selama sekitar 1 tahun, dia tidak tahu berapa banyak kristal abadi yang dia serap dalam pemurnian, dan tingkat energi ruangnya meningkat secara signifikan. Oke, pelatihan energi luar angkasa sudah selesai untuk saat ini. Ye Tianfei berhenti berlatih energi luar angkasa karena dia telah lama memurnikan kristal energi untuk mengolah jenis energi tertentu. Terkadang dia tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan stagnan, menyia-nyiakan kristal tersebut. Saya sekarang mengandalkan energi luar angkasa saya sendiri untuk mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa. Jarak teleportasi seharusnya lebih jauh dari sebelumnya. Ye Tianfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan langsung berteleportasi. Saat berikutnya, Ye Tianfei muncul di luar alam Suzaku. Pergi ke benua Hongmeng dan lihatlah. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa. Di masa lalu, ketika Ye Tianfei berteleportasi dari alam Suzaku ke benua Hongmeng, banyak kristal energi luar angkasa yang harus diisi, tetapi kali ini, setengah dari kristal energi luar angkasa tidak terisi. Memanggil. Setelah kartu teleportasi luar angkasa diaktifkan, sosok Ye Tianfei menghilang. Untuk kali berikutnya, kartu teleportasi luar angkasa membawa Ye Tianfei dan terus berteleportasi. Setelah beberapa saat, transmisi akhirnya berhenti. Ye Tianfei muncul di langit di atas benua Hongmeng. Meski memakan banyak waktu, kali ini saya mengandalkan energi luar angkasa saya sendiri untuk teleportasi jarak jauh, dan itu cukup bagus. Ye Tianfei merasa cukup puas. Mulai sekarang, saat saya menggunakan kartu teleportasi luar angkasa ini, saya tidak perlu menghabiskan banyak kristal energi luar angkasa seperti dulu. Ini nyaman dan menghemat uang, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Kemudian Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi kembali ke ruang rahasia di kota Tianpeng di alam Suzaku. Selanjutnya, mari kita mulai mengembangkan energi waktu. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar Time Immortal Crystals dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Di Menara Pantom, sekitar setahun kemudian, Ye Tianfei menemukan bahwa tingkat energi waktunya telah meningkat 50 hingga 60 kali lipat. Jauh lebih sulit mengolah energi waktu daripada mengolah energi ruang angkasa. Ye Tianfei sangat puas bisa mencapai hasil seperti itu. Selanjutnya, tingkatkan tingkat energi kekuatan jiwa. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar kristal jiwa tingkat peri dari cincin luar angkasa dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu di Menara Pantom. Kristal energi tingkat peri memang luar biasa. Tingkat energi kekuatan jiwaku telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ye Tianfei berhenti mengembangkan kekuatan jiwa. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan lingkaran cahaya kekuatan jiwa yang jelas dan solid muncul dari kepalanya, tumpang tindih dan menyebar seperti gelombang air. Di lautan jiwa, pohon pemelihara jiwa menjadi lebih tinggi, berubah menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi dengan miliaran cabang, daun, dan akar. Pohon pemelihara jiwa ini telah tumbuh seiring dengan meningkatnya energi kekuatan jiwa Ye Tianfei. Terlebih lagi, pohon pemelihara jiwa ini telah menyatu dengan raga jiwa Ye Tianfei di kehidupan sebelumnya dan menjadi satu badan, sehingga pohon pemelihara jiwa ini kini menjadi bagian dari Ye Tianfei. Tertawa. Pedang panjang keluar dari lautan jiwa Ye Tianfei dan melayang di depannya, memancarkan energi jiwa yang kuat. Pedang jiwa, kakak. Aura energi yang dilepaskan oleh pedang jiwa mengguncang ruang di sekitarnya, menyebabkannya terdistorsi dan berubah bentuk, dan kemudian hancur dalam sekejap, sebuah ruang hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Saat tingkat energi kekuatan jiwa Ye Tianfei meningkat, kekuatan pedang jiwa menjadi lebih kuat. Hanya sebagian dari nafas yang dikeluarkan menghancurkan ruang di sekitarnya. Dengan tingkat energi kekuatan jiwaku saat ini, pedang jiwa ini sudah dapat membunuh badan jiwa Xuanxian tingkat tinggi. Bahkan jika Anda bertemu dengan Perfect Mysterious Immortal, Anda bisa bertarung langsung. Ye Tianfei merasakan nafas pedang jiwa dan berkata dengan percaya diri. Ye Tianfei telah terpapar ke sejumlah besar alam abadi di antara reruntuhan para dewa kuno. Apakah itu makhluk abadi yang misterius, makhluk abadi sejati, atau makhluk abadi bumi? Ye Tianfei sudah tahu apa kekuatan mereka. Baiklah,
Mari kita berlatih 18 telapak tangan Tathagata Agung dan teknik kekecewaan ruang dan waktu. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Latihlah metode kekecewaan ruang dan waktu terlebih dahulu. Dengan tingkat energi ruang dan tingkat energi waktu saya saat ini, seharusnya tidak sulit untuk mempraktikkan gerakan semacam ini. Ye Tianfei mengeluarkan slip giok metode kekecewaan ruang dan waktu dan mulai mempelajarinya. Setelah mempelajari garis besar teknik gerakan ini lebih dari selusin kali, Ye Tianfei mulai mempraktikkannya. Teknik kekecewaan ruang waktu, seperti namanya, adalah teknik brilian yang menggabungkan energi ruang dan energi waktu. Di Menara Pantom, sekitar 2 tahun kemudian, Ye Tianfei akhirnya bisa melakukan metode kekecewaan ruang dan waktu. Ye Tianfei keluar dari Menara Pantom. Memanggil. Sosok Ye Tianfei langsung memudar menjadi bayangan samar. Kemudian bayangan itu seperti asap, berputar tertiup angin dan perlahan menghilang. Faktanya, ini hanyalah ilusi yang ditinggalkan oleh Ye Tianfei, dan badan aslinya telah lama berada jauh dari kota Tianpeng. Fiuh. Ye Tianfei terus menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu, meninggalkan siluet di dunia ini. Siluet ini muncul di lokasi berbeda dan kemudian perlahan menghilang. Di saat yang sama, setidaknya ada selusin bayangan Ye Tianfei di dunia ini. Selusin sosok ini semuanya memiliki aura Ye Tianfei. Dalam situasi ini, jika itu bukan makhluk dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat, mustahil untuk merasakan yang mana badan asli Ye Tianfei. Pada saat ini, badan Ye Tianfei masih melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan kecepatan yang mencengangkan, muncul di lokasi berbeda satu demi satu. Sosok Ye Tianfei hanya diam sesaat di setiap posisi, lalu langsung pergi melintasi angkasa. Ternyata ini adalah metode kekecewaan ruang dan waktu. Akhirnya, Ye Tianfei kembali ke kota Tianpeng, melepaskan energi jiwanya, dan merasakan selusin sosoknya perlahan menghilang di kejauhan, dan akhirnya memahami misteri teknik gerakan ini. Secara umum, metode kekecewaan ruang dan waktu ini memiliki 3 efek yang sangat jelas. Pertama, di bawah aksi gabungan energi ruang dan energi waktu, kekuatan perjalanan melalui ruang angkasa sangatlah kuat, dan kecepatannya luar biasa, begitu cepat bahkan hingga kecepatannya. Kekuatan jiwa sulit dirasakan. Kedua, Anda dapat menggunakan hukum waktu untuk meninggalkan sosok dengan aura Anda sendiri di setiap lokasi yang lewat, membuat orang salah mengira bahwa ini adalah badan aslinya, sehingga menutupi jejak Anda. Ketiga, setelah gerakan semacam ini digunakan, energi ruang dan energi waktu dapat digunakan untuk secara cerdik menghindari serangan musuh. Gerakan ini dapat digunakan untuk menghindari serangan lawan selama pertempuran, dan efeknya sangat bagus. Tidak heran Tuan Liu secara khusus menghadiahkan teknik gerakan ini kepada saya. Dia pasti telah melihat bahwa saya telah berlatih teleportasi spasial. Ye Tianfei berkata dengan penuh terima kasih. Faktanya, metode kekecewaan ruang dan waktu ini setara dengan versi teleportasi luar angkasa yang ditingkatkan. Selanjutnya, mulailah berlatih 18 telapak tangan Tathagata Agung. Kata Ye Tianfei, lalu mengeluarkan slip giok dari teknik ini dan mulai mempelajarinya lebih dari selusin kali, dia memasuki kondisi kultivasi. Sekitar 1 tahun telah berlalu di Menara Pantom. Teknik telapak tangan level pertama ini akhirnya mencapai level awal. Ye Tianfei berhenti berlatih, keluar dari Menara Pantom, dan mulai mencoba kekuatan teknik telapak tangan ini. 18 telapak tangan Tathagata Agung memiliki total 18 tingkatan. Setiap level memiliki telapak tangan. Sementara itu, kekuatan tiap level dapat dibagi menjadi 4 level, yaitu entry, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Sekarang Ye Tianfei hanya berkultivasi ke level awal level pertama. Ledukan. Ye Tianfei naik ke udara, berdiri di atas kota Tianpeng, mengulurkan telapak tangannya, mengarahkan ke ruang di kejauhan dan menamparnya ke udara. Saat berikutnya, cetakan telapak tangan muncul, terus membesar, dan mendorong ke depan dengan kuat. Secara tidak jelas, ada garis-garis cahaya Buddha yang mekar dari telapak tangan. Gemuruh. Sebuah ruang besar di depannya langsung hancur, runtuh, dan kemudian berubah menjadi tidak ada sama sekali. Dalam waktu kurang dari 1 detik, sebuah ruang yang luas hancur total, dan sebuah lubang hitam besar berbentuk telapak tangan muncul. Itu sangat gelap sehingga tampak seperti jurang maut,
dari mana pecahan ruang dan waktu yang tak berujung meleduk dalam bentuk dari badai yang mengepul. 18 telapak tangan Tathagata Agung terlihat seperti teknik telapak tangan Buddha. Namun bagaimanapun juga, kekuatan teknik telapak tangan ini memang sangat bagus, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Sekarang ini baru level awal, tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda terus berlatih dan meningkatkan di masa depan, kekuatannya pasti akan semakin kuat. Oke, lain kali, mulailah mengembangkan energi mental secara khusus. Ye Tianfei menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu dan langsung kembali ke ruang rahasia di kota Tianpeng. Namun masih ada sosok Ye Tianfei, sedikit berputar di sana, dan akhirnya menghilang setelah puluhan napas. Di Menara Pantom, Ye Tianfei mengeluarkan manik pemurnian hati dan mulai mengolah energi mental. Tentu saja, ada juga sutra hati tak terbatas di dalam manik pemurnian hati. Saat Ye Tianfei berkonsentrasi pada pengembangan energi mental di Menara Pantom, sekelompok orang yang memancarkan aura kuat keluar dari alam Suzaku. Dunia ini dianggap berkualitas baik di antara 3.000 dunia. Jika Xuanxian berhati-hati, dia seharusnya bisa masuk. Dan selama 2 atau 3 makhluk abadi misterius masuk secara acak, mereka seharusnya bisa menaklukkan dunia ini dengan mudah. Seorang lelaki tua melihat penghalang luar angkasa di alam Suzaku dan berkata, dikatakan bahwa orang Miao di alam Suzaku adalah keluarga ibu Ye Tianfei. Orang tua Ye Tianfei, saudara perempuan, dan keluarga Ye semuanya tinggal di dunia ini. Jadi bisa dikatakan orang-orang di dunia ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ye Tianfei. Ayo lakukan ini, kirim 3 Master Xuanxian dengan sekelompok pasukan setingkat kaisar untuk menaklukkan dunia ini, menangkap semua orang di dunia ini, membawa mereka keluar, dan kemudian memenggel kepala mereka di depan umum di 3.000 dunia. Sudah waktunya bagi 3.000 orang di dunia besar dan kecil untuk melihat keagungan kekuatan utama kita di dunia utama. Seorang pria parubaya berdiri di dekatnya dan berkata, oke, lakukan saja apa yang kamu mau. Orang tua itu mengangguk. Kalian bertiga memimpin tim, taklukkan dunia ini dalam waktu sesingkat mungkin, dan tangkap semua makhluk di dunia ini. Terutama orang Miao, tidak ada yang bisa tertinggal. Ibu anak laki-laki Ye Tianfei itu adalah Miao Ziqiong, ayahnya adalah Ye Tianpeng, dan saudara perempuannya adalah Miao Xiaofei. Ketiga orang ini adalah prioritas utama. Pria parubaya itu menunjuk ketiga makhluk abadi dan memberi perintah. Ya, ketiga Xuanxian menjawab serempak. 2 dari 3 Xuanxian ini adalah Xuanxian junior dan 1 lagi adalah Xuanxian perantara. Kemudian ketiga Xuanxian ini memimpin sekelompok orang ke alam Suzaku. Mungkin ada beberapa ratus orang di tim ini. Selain 3 Xuanxian, ada lusinan alam kaisar, dan yang lainnya adalah alam setengah kaisar atau surga. Penatua Hong, sebenarnya mengirimkan lusinan kaisar sudah cukup untuk menaklukkan dunia ini. Di antara 3.000 dunia biasa, yang paling kuat hanyalah alam kekaisaran, dan sebuah dunia biasanya hanya memiliki 1 atau 2 alam kekaisaran, dan banyak dunia bahkan tidak memiliki alam kekaisaran. Dibandingkan dengan dunia utama kita, dunia biasa dari 3.000 dunia besar dan kecil ini terlalu lemah. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, dengan sangat meremehkan. Dunia-dunia ini memang lemah. Hanya saja tujuan saya selalu menggunakan kekuatan absolut saya untuk mengatasi kekacauan dengan cepat dan menyelesaikan masalah dengan 1 pukulan, agar tidak menunda keadaan. Penatua Hong menjawab dengan tenang. Selamat tinggal, Penatua Hong. Pria parubaya itu memuji. Saat ini, Ye Tianfei sedang berlatih pengasingan di Menara Pantom. Ye Tianfei telah mengembangkan energi mental selama lebih dari setahun. Selama tahun ini, setiap kali dia menggunakan manik pemurnian hati untuk mengolah energi mentalnya, kesadaran Ye Tianfei akan terseret ke dunia energi mental yang aneh, di mana dia akan menjalani segala macam pelatihan yang mengerikan dan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tapi efeknya juga sangat jelas. Energi mental Ye Tianfei telah meningkat pesat tahun ini. Dan dia juga telah mencapai prestasi tertentu dalam Sutra Hati Tak Terbatas. Sutra Hati Tak Terbatas adalah teknik yang didedikasikan untuk menumbuhkan energi mental, dengan total 36 tingkat. Setiap level perlu menggunakan energi mentalnya sendiri untuk membangun kumpulan rune khusus. Rune khusus ini akan tetap berada dalam kesadarannya sendiri.
Ketika energi mental perlu digunakan, rune khusus ini akan memberikan aliran energi mental. Manik-manik pemurnian hati dan sutra hati tak terbatas keduanya sangat bermanfaat untuk mengembangkan energi mental. Untungnya, senior mengingatkan saya tepat waktu dan mengizinkan saya memilih manik pemurnian hati dan mendapatkan harta yang begitu berharga. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Di aula leluhur desa pegunungan kecil, ketika Ye Tianfei sedang memilih barang-barang di meja altar, lelaki tua yang sedang memancing di perahu di danau di luar desa tiba-tiba mengirim pesan meminta Ye Tianfei untuk memilih manik pemurnian hati, jika tidak Ye Tianfei belum tentu memilih yang ini. Sekarang, wajah Ye Tianfei tiba-tiba berubah sedikit, merasakan sekelompok orang asing memasuki alam Suzaku. Aura kelompok orang asing ini sangat kuat. Begitu mereka memasuki alam Suzaku, ruang di dunia ini mulai bergetar, yang sepertinya tak tertahankan. Sebenarnya ada 3 dewa misterius dan lusinan kaisar alam, yang sebagian besar ada di sini untukku. Tidak perlu bertanya, mereka pasti orang-orang dari kekuatan besar di dunia utama. Ye Tianfei mensibir. Ye Tianfei telah lama berharap bahwa setelah makhluk abadi duniawi itu keluar dari reruntuhan para dewa kuno, mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya, dan sekarang orang-orang ini akhirnya datang. Memanggil. Ye Tianfei keluar dari menara pantom, menggunakan teknik rahasia tembus pandang, dan berdiri di langit di atas kota Tianpeng, menatap orang-orang yang keluar dari dunia luar. Sayang, sepertinya ada yang salah. Dunia ini sangat sepi, dan semuanya adalah makhluk biasa yang sangat lemah dan bahkan belum berlatih. Kemampuan persepsi ketiga Xuanxian sangat kuat. Begitu mereka masuk, mereka segera merasakan ada yang tidak beres. Sepertinya orang Miao sudah mengetahuinya sebelumnya dan telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Semua orang menyebar dan mencarinya. Salah satu Xuanxian melambaikan tangannya dan berteriak keras. Fiuh! Kelompok orang ini dibagi menjadi lebih dari selusin kelompok, bergegas ke berbagai arah, dan mulai mencari di seluruh dunia. Ketiga Xuanxian bertindak sendiri dan melangkah maju. Dunia Suzaku dianggap sebagai dunia yang relatif berkualitas tinggi di antara 3.000 dunia. Dunia ini telah melalui beberapa peningkatan, jadi meskipun Master Xuanxian masuk, keinginan dunia tidak akan menolaknya, dan perjanjian Taiko tidak akan menolaknya. Diganggu. Memanggil. Kecepatan ketiga Xuanxian sangat menakutkan, seperti kilatan cahaya sekilas, mereka dapat menempuh jarak yang jauh dalam sekejap, dan pada saat yang sama mereka melepaskan energi jiwa mereka untuk merasakan seluruh dunia. Hanya saja karena Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia bersembunyi dan menggunakan konsep artistik kekecewaan ruang dan waktu, tidak satu pun dari 3 Xuanxian yang bisa merasakan keberadaan Ye Tianfei. Tentu saja, ada sesuatu yang salah. Di dunia ini, saya dapat merasakan bahwa kebanyakan dari mereka adalah manusia yang belum berkultivasi. Setelah beberapa saat, seorang Xuanxian mengerutkan kening dan berkata, "Bersabarlah. Saya kira mereka mungkin mencari tempat untuk bersembunyi. Di depan kita, orang-orang di dunia ini tidak bisa bersembunyi." Kata Xuanxian lainnya. 2 Xuanxian junior dan 1 Xuanxian perantara, "Hehe, bagus sekali, aku akan membiarkanmu datang dan pergi tanpa imbalan apapun." Ye Tianfei menatap ketiga Xuanxian dari kejauhan, menunjukkan niat membunuh. Dengan kekuatan komprehensif Ye Tianfei saat ini, sangat mudah untuk membunuh ketiga Xuanxian ini. Aku ingin tahu apakah dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menggunakan panah pengunci jiwa tingkat kedua. Ye Tianfei mengeluarkan busur dan anak panah dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Tianfei tiba-tiba menarik busur panjang, dan 3 anak panah panjang muncul di tali busur pada saat yang bersamaan. Ini masih panah tingkat pertama. Tampaknya dengan kekuatanku saat ini, aku masih tidak bisa menggunakan panah tingkat kedua dari busur pengunci jiwa. Ye Tianfei tersenyum pahit. Dentang, dentang, dentang. Ye Tianfei tiba-tiba melepaskannya, dan 3 anak panah panjang ditembakkan, menghilang langsung ke ruang di depannya. Saat berikutnya, WHO. Ketiga Xuanxian merasakan bahaya besar mendekat pada saat yang sama dan meraung dengan marah. Harus dikatakan bahwa kemampuan persepsi Xuanxian masih sangat kuat. Sementara 3 makhluk abadi misterius mengaum, 3 anak panah panjang yang membawa energi menakutkan muncul di belakang kepala mereka dan tiba-tiba mengenai kepala mereka. Puff!
Meskipun kedua junior Xuanxian merasakan ada yang tidak beres di belakang kepala mereka dan ingin menghindar dan melawan, mereka terlambat. Dua anak panah panjang menembus kepala mereka dan mereka mati di tempat. Xuanxian tingkat menengah bereaksi relatif cepat. Dia merasakan ada sesuatu yang salah di belakang kepalanya dan memukul balik. Pada saat yang sama, beberapa senjata sihir kekuatan jiwa keluar dari kepalanya dan memblokir panah panjang itu. Tapi tidak ada gunanya. Dengan keras, tinju perantara Xuanxian dihancurkan oleh panah panjang, dan beberapa senjata sihir kekuatan jiwa tidak berpengaruh sama sekali, dan semuanya terlempar. Kemudian kepala Xuanxian tingkat menengah dihancurkan oleh panah panjang dan dia mati di tempat. Bagus. Kekuatannya tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Meskipun busur pengunci jiwa tingkat kedua belum dapat digunakan, tiga anak panah panjang di tingkat pertama jelas jauh lebih kuat. Bun Ni Xuanxian perantara dengan satu panah. Dentang-dentang. Selanjutnya, Ye Tianfei terus mencabut tali busur, dan menembakkan tiga anak panah panjang dalam satu lingkaran. Setiap anak panah harus membuni seseorang. Satu anak panah bahkan bisa membuni beberapa orang. Setelah ketiga anak panah panjang ini membuni musuh, otomatis mereka akan mengejar nafas busur pengunci jiwa dan kembali ke tangan pemiliknya sama sekali dan dapat digunakan berulang kali tanpa batas waktu. Sesaat kemudian, semua orang yang dibawa oleh ketiga Xuanxian dibunuh oleh Ye Tianfei. Apa yang terjadi? Sepertinya semua rakyat kita sudah mati. Pada saat ini, di luar alam burung Vermilion, Penatua Hong telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berkata dengan wajah muram. Bersambung.